Halo semua, selamat datang di Cermat episode 14. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang demokratisasi media, teori viralitas, dan peran influencer pada pembentukan opini publik di Indonesia. Nah, spesifik di video kali ini gue akan lebih banyak ngebahas tentang salah satu buku yang udah selesai gue baca, yaitu berjudul Contagious ya. Ini ditulis oleh salah satu penulis, yaitu Jonah Berger. Nah, di dalam buku ini itu banyak banget konsep-konsep menarik, yaitu tentang viralitas ya. Jadi gimana caranya suatu ide, gagasan seseorang itu bisa menjadi viral gitu. Itu banyak framework, ada frameworknya di sini yang dibahas secara lengkap gitu ya. Nah, cuman supaya video ini menarik gitu, gue nggak cuman hanya ngebahas tentang buku ini doang gitu ya, tapi gue juga akan ngebahas tentang case study-nya, yaitu salah satunya adalah Deddy Corbuzier gitu ya, di mana dia mampu untuk bisa mendemokratisasi media gitu ya. Jadi di mana media dulu zaman dulunya hanya bisa diakses sama segelintir orang aja gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya format konten yang dibuat sama Deddy Corbuzier itu, dia mampu untuk bisa mendemokratisasi media, sehingga setiap orang tuh ya bisa membuat medianya sendiri dan masing-masing gitu, tanpa harus menggunakan uang yang banyak gitu ya. Dan format-format kontennya Deddy Corbuzier ini kemudian juga banyak ditiru sama para influencer lain. Dan juga gue juga akan ngebahas di sini, di video kali ini gue akan ngebahas tentang masalah influencer, bagaimana juga influencer ini kemudian bisa ngebantuin Indonesia itu untuk bisa mengakselerasi growth-nya Indonesia kalau mereka pick up beberapa gagasan-gagasan atau social issues yang mereka bawa gitu ya dalam konten-kontennya mereka. Itu akan bisa mengakselerasi perkembangan Indonesia. Jadi seru kan yang akan gue bahas di video kali ini. So yang udah penasaran, yuk kita langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Oke, so seperti biasa gue akan start dulu dari chapter 1, yaitu introduction, pengenalan dulu tentang konsep apa itu viralitas. Oke, di sini ada penjelasannya ya. Viralitas refers to the phenomenon where something, whether it is a content, an idea, or a person, spread rapidly and widely through social network, often exponentially gitu ya. Jadi seperti yang tadi gue bilang, yaitu viralitas adalah suatu fenomena di mana suatu konten, idea, atau juga seseorang dapat bisa tersebar secara sangat cepat dan sangat luas gitu ya, melalui jejaring sosial media gitu ya. Nah, ada penjelasan lebih lanjutnya lagi, itu proses which the reach of message of idea grows beyond the original audience, much like how virus spread from person to person gitu. Jadi ini adalah gimana caranya suatu ide atau gagasan tersebut itu bisa spread out atau berkembang atau menjadi melebar di luar dari jangkauan mereka. Misalnya kayak contohnya case tadi, misalnya kayak kita ngepost sesuatu gitu di Facebook, tiba-tiba dari satu postingan Facebook tersebut itu melebar menjadi sangat luas. Nah, itu dimaksud dengan konsep viralitas gitu ya. Nah, terus di sini ada lagi penjelasan lebih lanjutnya. Untuk konten viralitas itu, yang dimaksud dengan viralitas dalam suatu konten adalah di mana video, post, meme, atau artikel itu di-share melalui banyak platform seperti kayak YouTube, Instagram, TikTok, atau Twitter. Misalnya kayak ada posting tentang apa gitu, nah terus habis itu di-repost lagi, dibicarain lagi, itu namanya kalau misalnya video itu dimaksud dengan video yang viral gitu ya. Nah, beberapa contoh konten-konten yang viral gitu, misalnya kayak konten itu termasuk konten yang engaging, misalnya humorous, shocking, emotional, dan juga konten connects with the people on a personal level gitu ya. Shareable juga, konten itu mampu untuk bisa di-sharing dengan mudah gitu. Habis itu konten itu memorable segala macam. Nah, untuk ideas, itu virality occurs when concept, slogan, tadi kalau video kalau konten itu adalah misalnya kalau videonya itu di-share secara terus-menerus gitu ya. Nah, tapi kalau ideas, kalau misalnya ideas itu tuh dibicarakan secara terus-menerus. Mungkin misalnya kalau Deddy Corbuzier ngepost sesuatu gitu, ngebahas sesuatu, habis itu dibahas lagi sama orang lain kayak gitu. Itu dimana disebut dengan kalau viralitasnya itu adalah tipenya adalah ideas. Nah, factor of driven viral ideas adalah yang pertama relevansi. The ideas resonate with the social trends, value, or current event. Yang kedua adalah simplicity. Simple ideas are easier to share, explain, and remember. Nanti gue akan ceritain nih beberapa case tadinya juga, dan keterhubungannya dengan konsep steps yang ada di buku Contagious itu ya. Nah, habis itu yang ketiga ada kontroversi or emotion. Emotional or controversial idea can spread faster as they provoke strong reactions. Nah, ini biasanya Deddy Corbuzier sangat pintar nih untuk bisa memainkan emosi, kontroversi segala macam dari setiap konten-kontennya, sehingga konten-konten itu sangat viral. Nggak ada satu video Deddy Corbuzier pun yang viewsnya sedikit, tuh jarang banget gitu ya. Jadi dia sangat ahli dalam memainkan pikiran orang lain, memainkan
kontroversi, memainkan emosi segala macam dalam setiap konten-kontennya. Ini orang jenius ini. Nah, terus yang ketiga adalah untuk people atau orang-orang gitu. Jadi virality in the people refers to individual who gain fame or notoriety quickly, often through a piece of viral content. Their role in spreading an idea. This individual can be influencer throughout leader or even ordinary people who momentarily gain widespread attention. Nah, ini juga nanti gue akan bahas beberapa contoh lainnya gitu ya. Jadi intinya adalah ketika seseorang melakukan sesuatu itu biasanya, nah itu juga itu bisa menjadi sangat viral. Misalnya contoh konkretnya apa ya? Misalnya dulu kayak zamannya NFT gitu. Ada seseorang yang ngepost mukanya berhari-hari gitu, dipost, disimpan terus dijual di NFT. Itu menjadi kemudian jadi sangat viral, dibahas di mana-mana. Tapi habis itu udah. Nah, itu. Jadi orang juga bisa menjadi viral gitu ya. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu asalkan orang tersebut itu bersesuaian dengan tren yang sekarang lagi ada. Lalu di sini ada penjelasannya how people go viral. Yang pertama adalah personality, bisa jadi karismanya, authenticity, relatability can draw audience to individuals gitu kan. Jadi misalnya kayak tadi ada booming NFT gitu kan, orang terus tiba-tiba jadi draw attention mereka ke orang tersebut gitu. Action or achievement, something extraordinary or unique that grabs public attention such as viral stunt, tweet, or act of kindness gitu. Nah, kadang-kadang juga terjadi nih, misalnya kayak misalnya ada viral stunt, misalnya dia melakukan sesuatu yang sangat mukbang gitu, makannya luar biasa banyak gitu, atau apapun lah gitu, stunt yang mengerikan misalnya, itu juga bisa membuat orang menjadi viral. Atau act of kindness, sesederhana kayak memberikan sesuatu ke orang lain, itu bisa juga membuat orang itu jadi viral. Network effect, being shared by larger account or platform can help person go viral by exposing them to a broader audience, ya intinya gitulah ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan viralitas untuk beberapa cluster tipe ya. Misalnya tadi ada konten, ada ideas or person. Nah, kalau spesifik di dalam konten itu kalau dari sisi kumulatifnya atau dari sisi perhitungannya, apa sih yang dimaksud dengan konten viral gitu ya. Jadi kalau konten viral itu adalah di sini bisa kelihatan ya, week after video post. Jadi kalau misalnya 5 minggu pertama ketika video habis dipost, nanti dia akan menaik, kalau jumlah viewsnya adalah misalnya 0,2 hampir 0,2 billion view, itu termasuk salah satu yang viral gitu. Misalnya 100.000 view atau segala macam, itu termasuk salah satu konten yang viral gitu ya. Nah, terus habis itu di sini juga ada penjelasannya, weeks after video was post, millions of views. Nah, ini ada millions of views-nya. Jadi misalnya 2 minggu pertama misalnya ada 100.000 views gitu, terus itu nanti lanjut sampai eksponensial gitu. Jadi growth-nya tuh kayak gini, tret naik ke atas, dan itu nanti baru turun ke bawah lagi gitu kalau fenomenanya udah mulai turun gitu. Karena viralitas itu nggak bisa secara terus viral terus, nggak bisa gitu ya. Jadi viralitas itu adalah suatu fenomena, jadi hanya terjadi sesaat, habis itu nanti mungkin turun lagi gitu ya. Itu yang dimaksud dengan konsep viralitas. Lalu lanjut lagi gitu, how things goes viral, gimana sih caranya suatu suatu fenomena viralitas ini terjadi. Itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah word of mouth, atau kalau misalnya di bahasa Indonesia itu sebutannya adalah getuk tular gitu ya. Jadi fenomena getuk tular ini caranya adalah biasanya terjadi ketika seseorang itu memberikan atau sharing information, ideas, atau content directly with others through conversation, message, or social media. Jadi kalau misalnya gue gitu ngebahas tentang sesuatu, misalnya konten dari Kobizer gitu, atau ngebahas tentang apaan gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan word of mouth, atau juga konsep getuk tular gitu. Jadi orang memberikan atau nge-share suatu informasi ke orang lain melalui conversations, messages, atau sosial media. Itu dimaksud dengan getuk tular atau word of mouth. Yang kedua adalah kenapa itu bisa menjadi viral gitu ya. Kenapa itu bisa bekerja word of mouth ini? Karena people trust recommendation from friends, family, or influencers gitu. Jadi kalau misalnya ada nih gitu kan, misalnya gue bilang ke temen gue, kayaknya misalnya ini ada buku, misalnya gue bilang buku ini bagus loh, lu mesti baca nih bla bla bla. Nah, teman gue kemungkinan akan percaya tentang masalah buku ini, karena ya dia percaya sama gue gitu kan, temennya udah lama misalnya, terus juga dia ngelihat hasil rekomendasian gue orangnya nggak pernah bohong segala macam, misalnya integritas gue. Nah, akhirnya juga dia percaya, dan akhirnya dia ngelihat buku ini jadi bagus juga kayak gitu ya. Itu dimaksud dengan
word of mouth gitu. Nah, itu bisa melalui teman, bisa melalui family, atau juga melalui influencer. Kalau melalui influencer itu impact-nya akan sangat besar. Makanya gue nanti akan dibahas juga di slide berikutnya, gimana kalau misalnya influencer ini mau pick up gitu masalah-masalah sosial dan juga solusi-solusinya. Wah, itu akan ngebuat Indonesia akan berakselerasi sangat cepat gitu ya. Nah, itu ya, itu ada beberapa konsep tentang word of mouth atau getuk tular gitu. Nanti bisa dibaca sendiri lah di sini sisanya. Lalu ada social media algorithm. Nah, ini juga bisa membuat sesuatu itu bisa menjadi viral gitu ya. Platform like YouTube, Instagram, TikTok, and Facebook use algorithm to prioritize promote content that generates high engagement, like, comment, and share. When content gets a lot of interactions quickly, algorithm boost its visibility by recommending it to more users gitu ya. Jadi oke, gini ya, kadang-kadang orang suka berpikir konsepnya kayak oh ya udah deh, gue bikin konten aja di YouTube gitu, terus upload terus gitu. Enggak juga, YouTube tuh nanti YouTube akan merekomendasikan video gua, enggak juga gitu bro. Jadi sebenarnya YouTube ini adalah suatu bisnis ya. Jadi gimana caranya supaya people engage di dalam platformnya itu, terus juga dia bisa dapat uang di sana gitu. Makanya kalau ada suatu konten yang engaging, artinya orang bisa terus-terusan nonton segala macam gitu ya. Nah, itu biasanya akan lebih di-push gitu sama algoritma YouTube dan segala macam, TikTok segala macam ya, Facebook gitu. Kenapa? Ya karena mereka akan mendapatkan duit lebih banyak gitu. Makanya ini pinter-pinternya kita nih gimana caranya. Misalnya gue edukator gitu ya, gue pengen mengedukasi teman-teman semua gitu untuk bisa jadi lebih pinter gitu. Nah, gimana caranya gue bisa nge-packing konten gue supaya bisa engaging tetap, tapi juga ya kontennya tetap bermanfaat, gak cuman konten tidak berfaedah doang gitu ya. Nah, jadi itu kadang-kadang suka challenging, tapi ya kayak gitu. Makanya suatu viralitas itu bisa terjadi karena ya itu tadi, kalau kontennya engaging segala macam itu bisa terpush. Makanya gue bilang para influencer ini itu jagonya untuk bisa bikin konten-konten engaging gitu ya. Tapi problemnya adalah mereka tidak membungkus konten-kontennya mereka dengan konten-konten yang edukatif. Malah terkadang banyak-banyak malah konten yang mereka membuat orang lain itu malah jadi terjerumus dan segala macam. Makanya ya disayangkan banget gitu ya. Nah, itu ya soal masalah social media algorithm gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah contest or challenges. Nah, itu or challenge gitu ya. Nah, kenapa ini bisa bekerja gitu? Kenapa ini bisa menjadi membuat sesuatu menjadi viral? Yang pertama adalah brands or creators create competitions or challenge or interactive campaign that encourage people to participate and share their experiences. These often come with social media component that incentivize participant to spread the word gitu ya. Jadi misal contohnya ya, nanti gue akan contohin lagi sebenarnya di belakang itu ada yang namanya Ice Bucket Challenge dan segala macam. Nih misalnya ada 30-day workout challenge dan segala macamnya kayak gitu-gitulah. Itu bisa ngebuat suatu brand dan segala macamnya itu jadi lebih viral karena sesuatu hal itu bisa diikutin sama banyak orang dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini beberapa contohnya, misalnya Tesla juga. Nah, dia karena membuat strong brand tanpa ads itu biasanya Elon Musk itu banyak publikasinya, menjadi sering viral gitu ya. Karena kenapa? Karena dia membuat sesuatu yang unik, terus juga orang recommending produk-produknya mobil-mobilnya Tesla karena mungkin unik di sana, punya unique selling point di sana. Nah, tadi ngebahasan lagi selanjutnya, misalnya kayak di sini kalau misalnya suatu konten itu engaging gitu kan. Nah, ini contohnya kalau misalnya konten itu engaging, jadi ada orang yang ngerjain orang lain dengan cara numpukin box, terus kayak boxnya itu kayak dijatuhin, padahal sebenarnya enggak, cuman dibikin doang pakai lem segala macam biar nggak jatuh juga gitu. Jadi ini sebenarnya kontennya lucu dan engaging gitu ya. Ini bisa juga ngebuat sesuatu menjadi viral. Nah, terus habis itu di sini tadi gue udah bahas ada 30 day challenge. Jadi ngebuat misalnya kalau ini buat para gym gitu kan, misalnya kayak pengen gymnya laku gitu, mereka bikin challenge apa segala macam, itu bisa dilakukan kayak gitu ya. Nah, terus juga lanjut lagi. Nah, di sini juga ada
gimana caranya things goes viral. Nah, di sini ada user generated content ya. Yang pertama ada dia penjelasannya, encouraging user to create and share their own content related to a campaign. Sorry nih, tadi gua Ice Bucket Challenge itu masuknya ke dalam user generated content ya. Jadi ini ya Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge itu adalah suatu campaign di mana untuk bisa ngebantuin orang lebih aware terhadap suatu coba kita googling aja deh ya. Nih gua contohnya Ice Bucket Challenge. Nah, ini ya Ice Bucket Challenge is ALS Ice Bucket Challenge nih. What activity improving pouring or bucket ice water as motor neuron gitu and encourage donation to research gitu. Jadi dengan adanya konsep suatu campaign untuk bisa nyiram air dingin ke dalam kepala itu ngebantuin untuk bisa orang-orang untuk encourage melakukan donasi dan riset kayak gitu sih. Nah, itu dimaksud dengan Ice Bucket Challenge. Nah, itu salah satu suatu cara untuk bisa menjadi viral, yaitu dengan menggunakan user generated content atau UGC gitu. Misalnya kita bikin campaign tadi Ice Bucket Challenge, atau ntar bikin campaign apa segala macam, itu yang sudah bisa dilakukan sama orang lain, itu bisa bisa dilakukan sehingga suatu konten itu bisa menjadi lebih viral gitu ya. Nah, terus di sini kenapa itu bisa bekerja untuk membuat sesuatu menjadi lebih viral? Karena people are most invested in sharing content they help create it, and when many users contribute to trend or challenge, it amplify visibility gitu. Jadi kalau misalnya nih gue bikin challenge tentang masalah campaign tentang masalah Ice Bucket Challenge tadi gitu ya. Nah, orang akan lebih seneng nge-share sesuatu yang mereka juga experience konten tersebut. Nah, kalau Ice Bucket Challenge dia nuang gitu sendiri, oh ternyata rasanya ini ya gitu. Akhirnya kemudian lama-lama jadi viral. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama kayak gitulah ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah virality through memes gitu ya. Ini juga bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya bikin memes apa kayak gitu, itu bisa juga ngebuat orang jadi lebih aware terhadap campaign yang kita lakukan gitu. Nanti gue akan kasih contoh gambarnya ya, memes. Nah, ini distracted boyfriend. Pasti teman-teman tahu lah kalau ngeliat gambar kayak ginian gitu ya. Itu virality through memes. Abis itu ada influencer marketing juga. Nah, brands atau individual collaborate with influence people with a large social media following to promote their content or product. Influencer create content around their brand and their audience may share or engage with it. Influencer already have established trust with their audience, so the recommendation carry more weight gitu ya. Nah, ini hampir sama kayak getuk tular, cuman bedanya adalah kalau getuk tular itu dilakukan dari individu ke individu, ini adalah dari influencer ke individu gitu. Misalnya ada satu influencer buku bilang, ini bukunya bagus loh, bla 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 kayak gitu-gitu. Nah, orang-orang yang para followersnya dia kemudian akan ngelihat, oh iya nih kayaknya bukunya bagus karena gue percaya nih sama influencer yang ini. Akhirnya mereka kemudian beli dan lihat baca bukunya, dan akhirnya mereka bisa memberikan rekomendasi lagi ke teman-temannya yang ngebuat suatu konten bisa jadi lebih viral gitu ya. Itu yang dimaksud dengan influencer marketing gitu. Nah, itu. Nah, jadi ini tadi ya Ice Bucket Challenge, lalu di sini ini namanya memes ya. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu yang viral itu bisa juga melalui memes, itu distracted boyfriend kayak gini. Kan, jadi ini orang ngelihat mbak-mbak yang lain padahal dia udah punya pacar gitu kan. Nah, gitu. Nah, habis itu juga ada influencers marketing ya, di mana misalnya nih ada seorang MUA atau makeup artist. Nah, MUA ini misalnya merekomendasikan suatu produk tertentu gitu ke followersnya. Nah, nanti followersnya akan beli juga gitu karena followersnya udah percaya sama si makeup artist ini kayak gitu. Itu influencer marketing gitu. Jadi gimana caranya konten bisa viral? Caranya kayak gitu. Nah, lanjut lagi adalah, nah, di sini dari bukunya si Contagious ini dari Jonah Berger itu ada suatu framework atau metode yang bisa kita ikuti untuk bisa membuat suatu konten itu menjadi viral gitu ya. The virality formula gitu ya. Di sini penjelasannya, Contagious, Why Things Catch On by Jonas Berger is a book that explores the science behind why certain products, idea, or content goes viral and spread. Berger's marketing professor, nah ini Wharton School. Jadi Berger ini dia seorang profesor dari Wharton School, present a framework for understanding the factor that make things contagious and provide insight into how business, brand, and individual can create content that people wants to share. Key concept from Contagious, this book kayak gitu. Build 6 key principle. Jadi di dalam buku ini itu ada 6 prinsip dasar untuk bisa suatu konten itu bisa menjadi viral gitu ya. Frameworknya atau formulanya adalah steps gitu ya. Yang pertama adalah social currency.
Nah, definition dari social currency adalah social currency refers to the idea that people share things that make them look good, smart, or in the know gitu ya. Jadi orang-orang itu akan melakukan sharing sesuatu melakukan sharing lagi ketika suatu konten yang mereka share itu membuat mereka terlihat lebih baik gitu atau terlihat lebih pintar atau juga terlihat lebih tahu gitu tentang masalah tersebut gitu. Just like people spend money to gain status, they share content that boost their social standing gitu ya. Jadi sama kayak misalnya kita orang yang ngabisin duit atau kalau di Indonesia istilahnya adalah pamer kekayaan gitu. Nah, itu biasanya mereka melakukan itu tujuannya adalah untuk bisa sharing pengalaman mereka untuk membuat mereka tuh jadi kelihatan keren aja gitu. Itu yang dimaksud dengan social currency gitu ya. Nah, ini exclusive or insider information can make people feel important when they share it with others like new trend, secret menu item at a restaurant or cutting edge tech gadget gitu. Misalnya dari kayak new trend, misalnya, lu tahu nggak ada kayak gini gitu. Orang akan selalu nge-share kayak gitu. Kalau misalnya ngebuat mereka tuh jadi lebih keren dan segala macam. Itu dimaksud dengan social currency ya. Yang kedua adalah triggers. Triggers are external cues that reminds people of something, prompting them to think about or talk about it gitu ya. Trigger help keep an idea or product top of mind. The song Friday by Rebecca Black went viral in part because Friday themselves acted as a weekly trigger prompting people to play and share the song gitu ya. Jadi ada triggers ini adalah suatu cue gitu ya, suatu simbolik, hal-hal yang berbentuk simbolik gitu yang ngebuat kita untuk bisa mengingat hal tersebut gitu, hal-hal yang viral tersebut. Misalnya contoh kayak di sini si Rebecca Black gitu kan, dia ngebuat sebuah lagu yang berjudul Friday. Nah, orang-orang yang dengerin lagu itu kemudian akan lebih sering dengerin lagu itu ketika hari Jumat, ketika Friday. Nah, jadi itu adalah ide yang sangat menarik si Rebecca Black ini. Jadi dia bikin satu clue gitu kan, clue di mana konten tersebut kemudian bisa jadi lebih mudah diingat sama orang. Oh, dia kalau misalnya ngelihat ini, dia akan ingat juga tentang ini gitu. Nah, kayak gitu ya, bikin triggers ya. Yang ketiga adalah emotions. People share things that evoke strong emotion, whether it is happiness, anger, awe, or excitement. Content that stir emotion is more likely to be shared gitu. Nah, kalau konteksnya adalah si Deddy Corbuzier, itu dia master of emotions gitu. Dalam setiap podcastnya, dalam setiap talksnya, dia tuh biasanya ngulik orang untuk bisa narik emosinya mereka gitu, supaya mereka lebih emosional. Nah, konten yang emosional gitu, misalnya ngebuat mereka senang, membuat mereka marah, ngebuat mereka excited segala macam, itu ngebuat konten menjadi sangat viral gitu. Nah, itu kejagoannya, makanya gue bilang si Deddy Corbuzier ini manusia jenius gitu kan. Dia bisa invoking people emotions gitu. Nah, jadi virality formula yang ketiga adalah invoking emotions, itu yang ketiga ya. Lalu lanjut lagi. Oh ya, ini steps-nya. Jadi social currency, trigger, emotions, public, practical values, and stories. Jadi ini formulanya, framework-nya, metodenya yang bisa kita pakai untuk bisa memviralkan sesuatu gitu. Ya, dari buku si Jonah Berger ini, yaitu Contagious. Nah, lanjut lagi, yang keempat adalah public gitu ya. Jadi if something more visible or easily observed by others, it is more likely to be shared and imitated. People tend to mimic what they see others doing. Kayak misalnya contohnya dari ALS Ice Bucket Challenge gitu. Nah, itu bisa melakukannya di public gitu. Nah, orang-orang yang ngelihat kemudian, ini tuh apaan sih? Ini gue pengen ikutan kayak gitu-gitu. Nah, misalnya videonya dibuat itu misalnya dibikin public gitu. Dia ada di YouTube juga, ada di TikTok, ada di Instagram segala macam. Itu juga akan kemudian bisa jadi ngebuat video tersebut itu jadi viral misalnya kayak gitu. Jadi selalu push on public gitu ya. Nah, habis itu yang kelima ada practical value. People like to share things that provide practical value. Content that is useful, helpful, or beneficial in some way. If something save time, money, effort, people are more likely to pass it along. Misalnya contohnya adalah konten-konten yang bentuknya life hack. Misalnya kayak konten ini dalam jangka waktu 1 menit kamu bisa melakukan ini gitu. Ini loh cara melakukan ini dengan cepat kayak gitu-gitu. Nah, itu namanya life hack. Nah, itu biasanya bisa sangat cepat untuk viral gitu ya. Jadi
itulah cara formula yang kelima dari virality formula yang dibahas di Contagious. Lalu yang keenam adalah stories. Stories are more powerful way to communicate ideas and make a content memorable. People don't just share facts, they share narrative. Wrapping message inside a compelling story makes it easier to spread. The famous Subway Jared story where a month last week eating Subway sandwiches, becoming a viral narrative that promotes of the brand for years. Nah ini nanti gue akan ceritanya. Jadi ada orang gendut banget gitu ya. Nah itu namanya si Jared. Nah orang gendut gitu, obes, terus tiba-tiba dia untuk bisa jadi lebih kurus, dia tuh makan Subway setiap hari gitu. Jadi dia lama-lama akhirnya badannya mengecil gitu. Terus habis itu adalah menjadi suatu stories atau cerita yang kemudian jadi sangat seru untuk bisa diceritakan gitu. Jadi akhirnya si Subway ini suatu restoran gitu, itu bisa jadi sangat viral gitu ya. Nah nanti gue kasih lihat gambarnya gitu. Nah ini ya tadi contoh Ice Bucket Challenge ini dilakukan sama Ruben Onsu sampai ke Indonesia segala, dia bikin Ice Bucket Challenge kayak gini. Ini sangat impactful dan sangat viral ya waktu melakukan Ice Bucket Challenge. Nah terus juga di sini life hack sederhana nih, life hack sederhana untuk memudahkan hidup orang tua gitu. Misalnya ya bikin kayak gini, tempelan jangan lupa melakukan begini gitu. Oh ini juga misalnya nulisin apaan. Nah di sini ada bikin checklist kayak gitu-gitu. Itu namanya life hack. People biasanya orang selalu nge-share sesuatu yang bermanfaat buat mereka dan bermanfaat buat orang lain juga gitu. Nah terus habis itu ada juga, nah ini Subway Jared. Jadi dia tuh sebelumnya adalah dia obes gitu. Nah terus habis itu dia cara pola dietnya adalah dengan cara dia makan makanan Subway gitu ya. Buat yang belum tahu Subway apaan nih ya. Subway gitu ya. Nah ini Subway itu adalah makanan kayak gini ya. Jadi sandwiches yang dijual gitu di kayak restoran-restoran. Nanti kita bisa nentukan gitu makanan isinya apa. Nah misalnya kita pengen isi cheese, keju, salami, pepperoni segala macam. Pokoknya intinya adalah sehat-sehat semua nih gitu. Misalnya mau diisiin daun bawang segala macam, itu kita bisa milih gitu di Subway. Nah ini sangat pintar gitu sih. Gua nggak tahu ya apakah si Jared ini dibiayain sama si Subway untuk bisa promosi itu atau enggak, apa itu cuman sekedar kebetulan aja, gue juga nggak tahu ya. Tapi itu yang ngebuat si Subway kemudian bisa jadi viral gitu karena si Jared ini melakukan dieting melalui makan sandwich Subway gitu. Nah itu beberapa formula soal masalah contagious. Nah sekarang kita masuk ke chapter 2 tentang case study si Deddy Corbuzier itu, atau gue nyebutnya gampangnya adalah Deddy Corbuzier effect gitu kan. Nah menurut gue dia adalah orang yang menurut gue adalah orang yang pertama kali bisa atau mampu untuk bisa mendemokratisasi media gitu, sehingga media yang kita nikmatin sekarang itu kalau mungkin nggak ada Deddy Corbuzier, kita ya berasa kayak media itu sangat-sangat flat gitu ya. Cuman orang-orang ya tertentu doang yang bisa punya duit yang bisa bercerita masuk ke dalam media-media mainstream dan segala macam gitu ya. Terus juga belum lagi ada filtering segala macam. Udah nanti gue ceritain di slide berikutnya gitu ya. Nah oke. Kita lanjut di Corbuzier Effect ya, chapter 2. Nah sini penjelasannya. Kita start dulu ya, mungkin yang belum tahu soal Deddy Corbuzier, mungkin gue yakin sih orang-orang Indonesia yang pakai internet udah tahu siapa itu Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo, sumpah namanya panjang banget. Born 28 Desember 1976, commonly known as Deddy Corbuzier, is an Indonesian television presenter, actor, YouTuber, and former mentalist gitu ya. Jadi ini gue ceritain tentang masa lampaunya Deddy Corbuzier ya, dari dia pertama seorang magician kemudian jadi seorang media jadi YouTuber lah sederhananya gitu. He is a recipient of Merlin Award gitu kan. Merlin Award itu adalah award yang diberikan kepada para mentalis atau magicians di dunia gitu ya. Jadi dia memenangkan World Best Mentalist, kayak dan ini orang kan jadi jago gila nih orang gitu. Twice in a row, 2 kali gitu kan. Hebat banget ini orang. He transitioned from being professional magician to major media figure and content creator in Indonesia. Most of his content exemplifies many principles that drive virality, shaping Indonesia's digital culture. Kayak gue bilang, dari dia bisa mentransformasi gitu ya, dari kehidupannya dia, profesinya dia sebagai seorang magician kemudian masuk ke dalam media. Ini melakukan transformasi profesi itu gak gampang
gampang loh, susah belajarnya bro. Nah jadi ini juga patut diapresiasi sama Deddy Corbuzier, dia mampu untuk bisa melakukan itu gitu ya. Yang pertama, social currency, how Deddy use it gitu ya. Ya kita ngikutin steps tadi yang ada di dalam buku ini ya gitu, framework steps. Kenapa dia bisa jadi viral banget case study-nya si Deddy nih. Yang pertama adalah social currency. Deddy Corbuzier build social currency by creating content that makes people feel smart, informed, or in the know. His podcast and YouTube shows often feature high profile guests, controversial topic, or exclusive insight which give viewers a sense of insider's knowledge gitu ya. Nah jadi si Deddy Corbuzier itu sering bikin podcast yang ngebuat orang tuh jadi lebih pintar gitu. Kadang-kadang dia bikin ngundang siapa untuk bisa buat orang jadi lebih pintar segala macam, membuat sesuatu podcast yang lebih membuat informatif, terus juga membuat sesuatu yang orang tuh kayak bertanya-tanya. Jadi ini sebenarnya kayak apa sih endingnya gitu, membuat diskusi-diskusi baru dan segala macam itu. Jadi social currency yang dibuat sama Deddy Corbuzier adalah dengan cara ngundang-ngundangin dan high profile guest ke dalam podcastnya dia gitu ya. Nah efeknya adalah as a trusted source of information and entertainment, his audience share his content to build their own social credibility, helping his content spread rapidly across social platforms gitu ya. Jadi kadang-kadang ya misalnya kalau di TV gitu kan mau ada berita tertentu ya kan mau nggak mau tuh kan harus ada lulus sensor dulu segala macam, ngikutin apa bla 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 kayak gitu gitulah. Tapi kalau misalnya si Deddy Corbuzier dia benar-benar kayak menurut gue agak sedikit brutal sih. Jadi dia ngundang siapa aja gitu, ada orang mabok lah diundang, ada LGBT diundang segala macam, meskipun membuat kontroversi segala macam, ada profesor, ada dokter, ada menteri segala macam diundang semua gitu. Nanti gue akan kasih lihat gitu ya case-case studinya gitu ya. Jadi sampai calon presiden dulu Pak Prabowo kan juga pernah juga masuk ke dalam podcastnya dia kan. Jadi kayak gitu, itu yang ngebuat jadi social currency yang ngebuat dia tuh jadi viral. Terus habis itu yang kedua adalah triggers. How did he use it? Daddy is adept at capitalizing timely issues, trying his content to trending topics and cultural controversies in Indonesia. His discussion often align with the country political, social, and entertainment news, ensuring that his content stays top of the mind. By linking his content to what people are already talking about, Deddy becomes the part of national conversation, making it more likely for his video to be shared as a resonate with the current events or everyday discussions. Jadi dia tuh biasanya ya kalau si Deddy ini dia nggak berusaha untuk bisa membuat suatu konten yang baru, tapi biasanya dia tuh kalau gue sebutannya itu menggoreng isu sih ya. Jadi dia biasanya membahas isu yang kira-kira bakalan viral nih apa gitu kan, yang lagi sering diobrolin sama masyarakat, diambil lalu abis itu digoreng gitu di podcastnya dia, diambil, ditarik emosinya, dikulik sedemikian rupa sehingga orang-orang tuh pokoknya kalau misalnya ngomongin soal masalah politik, sosial, dan juga entertainment news itu udah pasti top of mind itu pasti Deddy Corbuzier gitu, karena dia mampu untuk bisa narik itu semua, ngebuat triggers itu gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah how did he emotions, how did he use it? Deddy content often his strong emotions gitu kan. Tadi biasanya Deddy Corbuzier itu kadang-kadang di dalam podcast-podcastnya itu suka bercanda gitu kan, juga suka memberikan inspirasi. Pokoknya kalau saya tuh nggak begini Pak, saya sukanya begini-begini gitu, atau ya melakukan apa, terus juga memberikan bold statement gitu kan. Oh, pokoknya menurut gue sih kayaknya pendidikan itu tuh nggak penting. Nah itu juga ada salah satu bold statement yang sering dikasih sama si Deddy Corbuzier ini gitu. Nah ini his bold opinion and candid interview provoke discussion and reaction that emotionally engage his audience gitu. By evoking emotional response, whether it's outrage, empathy, or laughter, Deddy content is more likely to be shared widely spreaded on social media platform where emotion engagement fuels virality gitu. Makanya gue bilang tadi kan, pokoknya sesuatu yang engaging dari sisi emosi segala macam itu akan nge-push viralitas gitu. Jadi itulah. Jadi menurut gue ini yang gue sebut sebagai Deddy Corbuzier effect gitu. Dari magic to media itu emang ini orang jago parah. Nah beberapa contoh kontennya ya ini misalnya ngundang Pak Prabowo gitu sebagai seorang presiden, ngundang menteri, Pak Luhut Binsar Panjaitan, ada Bu Sri Bu Sri Mulyani, ngundang Pak Mahfud gitu kan, ngundang siapa nih? Gue lupa siapa ini. Terus abis itu Nas Daily nih gitu, terus itu ini ngebahas apa nih? Ya gitulah tuh, bahas apaan lagi tuh segala macam, pokoknya hal-hal yang kontroversi, figur-figur terkenal itu biasanya masuknya ke dalam Deddy Corbuzier dulu. Makanya dia menjadi salah satu pilihan media yang paling sangat viral gitu, karena kita
konten-konten di sana tuh sangat-sangat bagus kualitasnya gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi ada yang keempat adalah public gitu. Daddy's visibility is undeniable. He shared his work not only on YouTube but also across social media platform, ensuring his content is easily accessible and visible to wide audience. His frequent collaboration with celebrities and influencers further increase his public exposure. His widespread presence and ability to consistently create high visibility content encourage imitation. His audience replicate his style and topics, amplifying his influence across Indonesian's media. Nah itu yang gue bilang ya, jadi publik gitu. Jadi konten untuk gimana supaya bisa jadi viral ya, kalau bisa konten itu di-post nggak cuma di YouTube gitu, bisa di-post di Instagram, bisa di-post di TikTok, di mana aja gitu ya. Nah terus juga si Deddy Corbuzier ini nggak cuman nge-post doang, tapi dia juga melakukan kolaborasi, collab segala macam sama para selebritas, influencers, sehingga dia selalu jadi top of mind terhadap isu-isu apapun yang ada di Indonesia. Jadi kita tuh selalu ngelihat dia dimanapun gitu ya. Dia ada di lagi collab sama siapa, kita selalu ngelihat dia dimanapun gitu ya. Itu yang keempat soal masalah publik. Yang kelima adalah practical value. Many of Deddy's interviews and discussions offer practical value such as life advice, entrepreneurial insight, or expert commentary or on important issues. His content is informative and often provide takeaways that people can apply in their own lives gitu ya. Jadi si Deddy Corbuzier tadi gue bilang kan, contohnya adalah beberapanya itu life hack. Tapi kalau in konteksnya Deddy Corbuzier itu dia biasanya memberikan ngundang para expert gitu. Jadi para expert ini misalnya kayak Adera gitu kan. Nah biasanya kan Adera kan kayak ngasih life advice. Pokoknya kalau lu mau sehat lu harus melakukan begini. Siapa lagi, dokter diundang, terus abis itu hacker diundang. Lu kalau mau data lu nggak hilang, lu harus caranya melakukan begini gitu. Entrepreneurial insight, terus habis itu pokoknya banyak hal. Jadi video-video kontennya dari Corbuzier ini tuh bisa untuk mudah di share gitu, karena konten-kontennya itu berisi practical value yang bisa dipakai sama kehidupan pribadi orang lain gitu. Jadi impact-nya yang dilakukan itu sangat-sangat besar gitu ya. Dari inilah menurut gua salah satu influencer yang jago mengolah, memix and match suatu ide atau gagasan ke dalam suatu format, sehingga orang-orang ketika nonton videonya itu mereka bisa jadi lebih teredukasi. Kalau kita mau mengakselerasi Indonesia dengan lebih cepat, nah harus lebih banyak nih kira-kira orang-orang seperti Deddy Corbuzier yang mampu untuk bisa menge-mix and match suatu konten-kontennya mereka ke dalam bentuk yang lebih edukatif gitu. Nggak cuma konten-konten yang ya masalah sepele-sepele doang gitu, kayak pamer harta kekayaan segala macam. Nah itu kayaknya itu akan bukan yang nambah Indonesia jadi lebih pintar gitu kan, malah ngebuat Indonesia jadi lebih terbelakang gitu. Makanya gue salut sama nih orang gitu, jago nih orang gitu untuk bisa mengimplementasikan ini. Meskipun gue nggak tahu ya apakah dia tahu ini semua atau enggak, atau mungkin timnya ada yang tahu ya, tapi jago dia bisa mengimplementasikan ini semua. Lalu yang kelima adalah stories. Deddy Corbuzier is a master of storyteller. His content often features compelling narrative, whether it is a personal success story, an inspiring guest interview, or a dramatic social commentary. By wrapping his ideas in narrative, Deddy makes them more memorable and shareable. The stories resonate deeply with his audience, encouraging them to share with others who might find them meaningful, contributing to his viral success. Oke, jadi gini ya, mungkin ini ada hubungannya juga dengan magicians, karena dia adalah seorang mentalis dunia. Dia menang piagam bro, gila nih. Ya tadi kan menang piagam apa nih dia? Piagam Merlin Award gitu ya. Dia adalah seorang mentalis terbaik di dunia gitu. Nah, ketika lu menjadi seorang mentalis atau magician, otomatis lu tuh belajar tentang masalah psikologi, bro. Jadi gimana caranya lu supaya bisa invoking emotions dan segala macam. Itu hal yang lu pelajarin gitu ya. Jadi dan juga untuk bisa jadi membuat membuat suatu magic itu jadi berhasil. Deddy Corbuzier ini memang master udah dari zaman dulu gitu kan, karena dia selalu bikin setiap melakukan main magic itu lu nggak bisa sesederhana kayak lu main magic doang. Menjadi mentalis lu nggak bisa cuma sekedar main apa gitu, nggak bisa. Lu harus ngebuat mereka tuh membuat suatu compelling story segala macam. Itu udah terasa pas lagi dia menjadi magician segitunya. Ketika dia bergeser menjadi media ya udah gampang banget gitu ya. Apalagi dia seorang mentalis dunia, dia mampu sebenarnya menurut gue ya, dia bisa baca pemikiran orang lain. Apalagi gue denger dia adalah seorang sarjana psikolog, dia ngerti soal psikologi, gimana caranya invoking emotions, dan juga dia bisa bikin
invoking emotion itu melalui sebuah cerita-cerita sehingga menjadi sangat viral kayak gitu lah. Jadi itu yang menurut buat gua sih si Deddy Corbuzier ini keren parah gitu. Dia bisa mentransformasi dari magic to media gitu ya. Itu ya. Nah, ini juga contohnya Deddy Corbuzier yang collab sama yang lain tuh. Nah, itu ya ada Deddy Sumargo, terus habis itu Ferry Irwandi, terus ini tuh bahas-bahas yang lain juga tuh. Kayak gini lah ya. No. Itulah kenapa Deddy Corbuzier bisa jadi sangat-sangat viral tuh, ini beberapa contohnya. Nah, terus habis itu magician versus mainstream media. Nah, ini ya. Deddy Corbuzier para sukses extend beyond his personal brand, creating a wider impact on Indonesia medias and entertainment industry. Gue bilang tadi kan demokratisasi media karena dia sangat viral. Dia ngebuat tuh bahkan sampai mainstream media aja jadi bingung nih gimana caranya supaya bisa ngalahin si Deddy Corbuzier gitu kan. Nah, yang pertama adalah dia melakukan yang namanya redefining content format gitu ya. Jadi dengan cara dia membuat podcast style interview and deep conversation inspired by a wave of similar format across YouTube. Jadi kalau ada yang podcast di YouTube itu tuh inspirasinya mungkin awal-awal pertama tuh awalnya tuh sih dari Deddy Corbuzier ini ya. Yang paling kita kenal itu podcast yang paling terkenal adalah Close the Door, Deddy Corbuzier gitu kan, yang isinya banyak nih, ngebahas segala macam gitu ya. Nah, terus abis itu ada influencer driven juga. Deddy rise as an influencer with collaborates with celebrities, politicians, and top leader, blurs the line between mainstream media and social media drive content gitu ya. Jadi si Deddy Corbuzier ini juga mampu gitu. Kalau misalnya mainstream media kalau dulu gitu kan berkolaborasi sama para artis-artis dan segala macam itu kan susah setengah mati, harus bayar artis segala macam, harus bisa masuknya melalui mainstream media dulu. Tapi si Deddy Corbuzier ini bisa berkolaborasi sama para artis, selebritis, politicians dan juga expert segala macam itu. Jadi ngebuat si mainstream media berpikir lagi kayaknya nggak ada bedanya deh mainstream media sama magician gitu. Makin terdemokratisasi lagi media kayak itu kan. Jadi media udah nggak bisa dikontrol gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah democratization of content creation. Jadi viral success shows that anyone with a strong voice and engaging content can bypass traditional gatekeeper in the media industry, reaching a million through platform like YouTube. His rise is a testament to how digital tools have democratized content creation, allowing independent creators to compete with established media houses. Nah, kalau dulu misalnya kita mau ngiklan itu kita harus melalui media, melalui TV segala macam, bla bla bla, bayar yang mahal segala macam. Nah, sekarang itu para content creator itu bisa juga menjadi penyedia konten atau mendemokrasi untuk bisa menjadi content creator secara independen tanpa harus melewati gatekeepernya yaitu media gatekeeper gitu. Jadi makin terdemokratisasi lagi. Nah, terus juga iklan sekarang itu udah banyak yang mulai bergeser. Ngapain iklan mahal-mahal di TV? Mendingan iklannya di YouTube aja sekalian gitu kan, akan lebih murah gitu kan. Terus juga akan lebih tepat sasaran karena algoritma YouTube tuh ngebantu untuk bisa mencapai audiens yang sesuai. Misalnya orang yang suka nonton video apa, maka disudurin iklannya apa, kayak gitu. Itu akan lebih target sasarannya akan lebih pas dibandingin sama mainstream media yang tidak terarah gitu kan. Jadi apa-apa itu kurang terarah gitu. Jadi democratization of content creations. Yang keempat ada shift in advertising model. Ini sama udah dijelasin di atas tadi ya. Jadi makin kesini makin mainstream media makin pusing nih gimana nih ngelawan Deddy Corbuzier gitu karena kontennya terdistribusi secara luas gitu. Nah, habis itu ada juga yang kelima encouraging bold and controversial content. Nih, encouraging bold and controversial content. Deddy is known for his bold, sometimes controversial takes on social media and political issue, which draw attention and spark conversations. His willingness to push boundary has inspired other content creators to adopt more daring, opinion-driven content. Ya, jadi opinion-driven content kata kuncinya. Jadi dulu kalau misalnya kita nih punya ide atau suatu gagasan, itu kalau kita mau ngobrol lewat mana gitu kan? Mau ngobrolnya lewat apa? Lewat media mainstream, boro-boro gitu. Kalau misalnya kita mau ngobrol lewat media mainstream udah
paku duluan, nggak bisa, ini nggak boleh ngobrol-ngobrol kayak gini, ntar media mainstreamnya jadi kena apa. Tapi sekarang gara-gara adanya Deddy Corbuzier ini, misalnya masalah korupsi segala macam, dia ceritain semua di dalam kanal YouTube-nya, akhirnya orang-orang jadi lebih berani untuk bisa mengungkapkan gagasannya gitu. Makanya gue bilang demokratisasi media. Jadi siapapun yang punya punya gagasan atau punya ide pengen bercerita, sekarang udah bisa dilakukan karena kelakuannya Deddy Corbuzier. Jadi udah makin banyak gitu. Misalnya dulu Pak Mahfud MD sekarang udah punya podcast. Terus juga mantan ketua KPK sekarang itu udah Novi Baswedan segala macam itu udah punya podcast segala macam gitu kan. Siapa itu para politisi sekarang udah berani ngomong speak up yang bold gitu ya melalui media YouTube segala macam. Itu mungkin startnya kick off itu dari mana? Mungkin kelakuannya si Deddy ini. Oh ternyata ngomong di sosial media itu nggak bold itu tuh nggak apa-apa ternyata di Indonesia gitu, sehingga dia banyak orang-orang yang kemudian mengikuti langkah-langkahnya gitu. Bold, contoh salah satu opini yang bold itu di sini ya, sekolah jadi bodoh gitu, atau dia biasanya selalu bilang sekolah itu nggak penting gitu, atau juga dia selalu bilang kontroversial statement, pokoknya gue nggak peduli sama masalah apa kayak begitu itu dia sering lakukan kayak gitu. Nah itu ya, itu jadi magician versus mainstream media, gimana caranya dia Deddy Corbuzier effect ini bisa ngebuat suatu media itu terdemokratisasi gitu ke kalangan masyarakat luar dan juga untuk ke para content creator yang para baru-baru ini gitu. Nah terus habis itu the ripple effect on Indonesia. Nah kita sekarang bahas ini. Deddy Corbuzier influence extend beyond media and entertainment, impacting cultural norms, social behavior, and public discourse across Indonesia. Yang pertama adalah shaping public conversations gitu ya. Deddy's viral content often address critical social, political, and cultural issues gitu ya. Jadi paling sering tuh si Deddy ini ngobrolin masalah politik gitu ya. Kenapa? Karena itu yang paling menurut gue sih itu yang paling gampang digoreng dan bisa bikin jadi viral gitu ya. Jadi dia pinter nih untuk bisa shaping public conversation gitu. Nah, making him a key figure in shaping national conversation, his platform allow for open discussion on topic that may be controversial or previously overlooked by mainstream media. Nah, gue bilang, jadi kalau misalnya kita mau masuk ke media, mau menceritakan sesuatu di media, bisa ada gatekeepernya. Oh, nggak boleh nih kontennya segala macam. Nah, tapi kalau misalnya dari Corbuzier, udah masuk aja, ngomong aja gitu. Jadi ada banyak sosial issues yang tadinya kita nggak tahu, tapi gara-gara dari si Deddy Corbuzier ini kita kemudian jadi tahu. Misalnya kayak masalah apalah, misalnya korupsi, masalah politik, terus masalah segala macam, itu karena banyak yang diundang, expert yang diundang, kemudian bisa jadi open discussion dari kita kita bisa jadi lebih terbuka terhadap konten tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah breaking social taboos. Jadi is known for addressing topic considered sensitive or taboo in Indonesia society such as mental health, relationship, and political controversies yang gue bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen ngobrolin masalah kayak gitu misalnya mental health, relationship, and politikal apalagi, itu biasanya tabu. Belum banyak orang yang berani ngomongin masalah kayak gitu. Tapi karena Deddy Corbuzier sering melakukan itu gitu, jadi masalah topik tersebut menjadi normal gitu. Jadi di mata umum topik tersebut menjadi normal. Jadi siapapun sekarang berani mau mengungkapkan pendapatnya, menggagasannya tuh berani melalui medianya sendiri, yaitu YouTube atau bikin channel sendiri dan segala macam, itu berani. Yang ketiga adalah bridging the generations gap gitu. Nah ini juga si Deddy Corbuzier ini menurut gue emang genius. Dia tuh nggak appeal untuk orang-orang tua doang. Biasanya kalau ngebahas politik segala macam itu kan untuk para orang-orang tua doang segala macam yang berat-berat. Tapi dia juga ngebahas tentang masalah hal-hal isu-isu sosial yang sederhana-sederhana untuk para anak-anak muda. Misalnya contoh anak-anak muda ternyata nih sekarang lagi seneng nonton stand up comedy gitu. Nah akhirnya dia bikin gitu somasi programnya gitu kan. Nah itu menurut gue itu ide jenius banget gitu. Dia bikin pot-hub gitu. Jadi dia ngobrol nggak sama orang-orang tua, dia ngobrol sama anak-anak muda gitu kan. Dia umurnya udah berapa puluh tahun gitu kan. Nah tapi dia ngobrol sama anak-anak muda, ngebuat channelnya dia jadi bisa diterima nggak cuma sama orang-orang tua yang pesukanya sama konten-konten yang berat dari close the door, tapi dia juga ngebuka opportunity baru untuk para anak-anak muda yang pengen nonton dan pengen lebih tahu lagi tentang masalah-masalah social issues dan segala macam melalui konten-konten yang dibahas sama dia kayak gitu. Nah itu yang ketiga, bridging generational gap. Yang keempat adalah catalyzing social movement. Jadi platform has been used to highlight social movement and causes, whether by raising awareness and or providing voice to
marginalized group, his influence helped bring attention to important social issue that may otherwise struggle to gain traction in mainstream media. Nah, ini juga kadang-kadang Deddy Corbuzier juga ngundang-ngundang para aktivis-aktivis gitu untuk bisa cerita sebenarnya masalahnya apa sih, lalu solusinya apa yang bisa dilakukan segala macam. Itu akhirnya kanal YouTube-nya itu bisa menjadi suatu katalis untuk bisa membuat social movement itu menjadi lebih bergerak gitu. Makanya gue bilang salut gue sama dia nih, keren gitu. Yang itu yang keempat. Yang kelima adalah fostering critical thinking. Daddy willingness to tackle complex and controversial topics in a balanced way, encourage his viewers to think critically. He often present multiple perspective, allowing audience to form their own opinion based on the discussion. Jadi si Deddy Corbuzier ini tuh setiap kali dia bikin konten, dia tuh tidak pernah memihak gitu. Jadi dia seakan-akan netral. Padahal sebenarnya dia ujungnya menurut gue tuh sebenarnya dia memihak. Cuman setiap kontennya dia memihak ke beberapa pihak tertentu gitu ya. Jadi misal konten ini dia memihaknya ke sini. Konten ini dia memihaknya ke sini gitu. Jadi dia punya orang yang menonton konten dia jadi punya multi perspektif. Jadi dia masuknya kemana gitu ya. Misalnya kalau dari ngobrol sama dokter dia pihaknya kemana, misalnya ini kemana pihaknya kemana gitu. Jadi setiap orang itu bisa fostering critical thinking. Jadi ini sebenarnya masalah ini tuh problemnya di mana sih gitu. Kadang-kadang juga problemnya nggak selesai di podcast gitu. Jadi ngebuat jadi yang disebut dengan open ended discussion. Jadi itu dibahas terus tuh di luar. Ini caranya gimana jadi solve-nya segala macam. Itu gara-gara Deddy Corbuzier gitu. Itu yang kelima. Yang keenam adalah creating role model for youth. As a prominent figure who has successfully transitioned from traditional media to digital platform, Deddy serve as a role model for many younger generations. For many young Indonesians, his success story demonstrate the value of hard work, adaptability, and continuous self-improvement. Nah, itu juga karena dia sukses kemudian bikin YouTube, kanal YouTube yang berkembang, yang viral, yang bisa ngebantu orang lain banyak orang. Nah, dia kemudian bisa juga jadi inspirasi untuk para anak-anak muda di luar sana gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan Deddy Corbuzier effect gitu ya. Jadi kalau kita iniin lagi, menurut gue juga sedikit ngefans sama ini orang, karena nih orang pinter banget gitu untuk bisa nge-mix and match atau menggoreng issues gitu ya. Nah, kalau dalam hal marketing ini orang kalau jualan produk menurut gue ini gila nih. Dia bisa bikin produk itu benar-benar viral ke apapun sudutnya tuh dia bisa, karena dia bisa bikin story, dia bisa engage emotion, dan banyak tadi kan formula-formulanya bisa dia lakukan gitu ya. Entah dia sadar apa enggak, tapi dia memang menurut gua adalah viral genius gitu ya. Mentalis gila nih orang, itu jago banget gitu ya dalam masalah gimana caranya membuat things goes viral gitu dari buku Contagious ini gitu. Itu yang disebut dengan Deddy Corbuzier effect. Nah, lalu lanjut lagi contoh kasusnya gitu ya. Ini konten yang berat gitu kan, masalah politik. Lalu di sini ada konten anak-anak muda, pothap gitu kan, ngobrolnya sama anak-anak muda, dia udah tua nih. Terus habis itu konten masalah social issues nih, saya diancam mereka tuh diam, alat damkar rusak, gaji dikorupsi. Nah, gitu kan, ini kalau mau masuk mainstream media udah nggak bisa, jangan ngomongin konten ini, nanti kita diomelin sama bos atau diomelin sama government segala macam. Nah, tapi kalau misalnya di Deddy ngomong aja bebas gitu. Dia berani untuk bisa bawa orang dan tarik social issues tertentu dan masukin ke dalam podcastnya kayak gitu, itu ya. Lalu di sini, nah ini juga bold statementnya tadi, sekolah jadi bodoh gitu, jadi suka bilang juga sekolah itu nggak penting gitu. Padahal dia juga S2 gitu kan, dia udah S2 apa S3 gitu kan. Terus habis itu anaknya juga sekolah terus gitu, sekolah di pendidikan internasional. Jadi ada kontroversi, tapi menurut gua ya kayak gitulah Deddy Corbuzier gitu ya. Lalu kita lanjut lagi ke chapter berikutnya, chapter influencer gitu ya. Nah, di sini gue akan ngebahas tentang para influencer. Tadi kan kita udah ngebahas satu influencer di Indonesia, yaitu Deddy Corbuzier, yang menurut gue cukup keren dan bagus gitu. Nah, tapi gak semua influencer di Indonesia tuh sebagus Deddy gitu. Sebenarnya ada banyak juga para influencer yang edukatif dan segala macam. Cuman gue berharap makin banyak lagi nih influencer di Indonesia yang lebih proaktif lagi, sehingga bisa penghidupan di Indonesia tuh, ekonomi di Indonesia bisa lebih akseleratif. Gue ceritain soal masalah influencer. Oke, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan influencer. Oke, yang belum tahu nih penjelasan influencer ya. An influencer is a person who has established credibility in specific industry or niche and has the ability to sway public or opinion or consumer behavior. Nah, itu yang dimaksud dengan
apa namanya, influencer gitu. Jadi kalau misalnya contohnya ada influencer gaming gitu ya. Misalnya kalau gua ngefans sama Tara Art misalnya. Nah, itu kalau Tara Art bilang sesuatu, "Oh, pokoknya gua nggak suka gara-gara game gini karena begini begini begini." Nah, itu dia bisa nge-sway public opinion jadi, "Oh, iya deh, kayaknya apa namanya, gadget tersebut kurang bagus, jadi kayaknya gua belinya yang ini aja," kayak gitu. Jadi itu influencer. Jadi dia adalah orang, namanya aja influencer. Oh, influencer adalah orang yang mampu untuk bisa menginfluence orang lain entah dalam bentuk opini atau juga behavior atau juga suatu tindakan actions yang terjadi gitu ya. Kalau Deddy Corbuzier konteksnya dia bisa membuat orang lain tuh misalnya entah beli sesuatu, naikin sesuatu, nge-push social movement tertentu itu si Deddy Corbuzier. Kalau yang lain itu ya ada banyak juga misalnya Rens Entertainment segala macam kayak gitulah ya. Oke, itu yang dimaksud dengan influencer. Nah, they build large engaged following on digital platform, primarily social media by creating and sharing content that resonate with their audience gitu. Mungkin gue bilang tadi kalau Tara Arts gitu, game Indonesia, berarti dia suka biasanya bikin konten-konten tentang game. Kalau misalnya gue gitu, gue misalnya lebih suka, gue content creator juga, tapi gue belum termasuk salah satu influencer ya karena ya masih sedikit lah yang nonton gue gitu. Siapa juga yang nonton gue kan masih sedikit banget gitu. Nah, itu misalnya gue lebih berfokus ke masalah teknologi, programming kayak gitu. Nah itu dimaksud dengan influencer dan mereka biasanya ngepost konten dan juga membuat audience yang bersesuaian dengan konten mereka gitu. Influencers are known for their authentic voice and connection with follower which often make their endorsement and opinion highly impactful. Jadi kalau misalnya gue bilang tadi kalau misalnya influencer itu lebih disukai gitu. Kalau misalnya kita promote sesuatu misalnya kita punya suatu brand gitu kan, apa gitu misalnya buku nih gitu kan, gue pengen promote buku ini melalui media gitu kan. Nah, daripada media mainstream TV mahal, mendingan ke influencer karena influencer itu tuh biasanya lebih punya kedekatan yang lebih tinggi dibandingin sama para media mainstream yang ada TV karena ya kayak gitu mereka konten-konten yang mereka sharing itu karena resonate sama audiensnya mereka. Nah, ada key aspek para influencer. Yang pertama, mereka biasanya content creators, mereka biasanya bikin video, bikin blog, bikin sosial media post, bikin podcast gitu. Nah, beberapa kategori-kategori para influencer ini bisa dari fashion, teknologi kayak misalnya contoh gue gitu, teknologi programming, fitness gitu, atau personal development atau gaming, entertainment itu bisa juga. Authority and expertise. Many influencers are considered expert or authorities in a particular field. Nah, biasanya karena si content creators ini atau influencer ini biasanya secara terus-menerus gitu kan membuat video atau meng-highlight suatu topik tertentu, akhirnya mau nggak mau lama-kelamaan dia akan menjadi expert di bidang tersebut. Karena ya lu mau bikin video, lu mau bercerita sesuatu, ya lu harus tahu apa yang lu ceritain. Mau nggak mau dia belajar dan dia sharing secara terus-menerus gitu. Jadi si influencer itu biasanya key aspeknya dia punya authority and expertise terhadap bidang yang mereka ceritakan atau di bidang mereka. Yang ketiga adalah engagement and community. Nah, biasanya influencer maintain strong connection with their audience by actively engaging through comments, biasanya komen, direct messages, interactive content like Q&A sessions and live stream segala macam gitu ya. Itu juga. Yang keempat adalah influencer influence on customer behavior, tadi udah dibahas. Nah sekarang di sini kita ngebahas tentang tipe-tipe influencer. Nah, kita bahas dulu dari yang nano influencer. Nah, mungkin ini gua kali ya. Nano influencer adalah individual with a smaller audience antara 1.000 sampai 10.000. Mungkin gue belum juga karena gue masih di bawah 1.000. But often highly focused and deeply connected with their niche community gitu. Nah, ini nano influencer. Jadi yang kalau misalnya subscriber atau followersnya itu di bawah di antara 1.000 sampai 10.000 itu disebut dengan nano influencer. Ada juga yang disebut dengan micro influencer. Influencer with a smaller but highly engaged following 10.000 sampai 100.000. They tend to have a more niche audience and closer relationship with their followers. Ini mikro. Kalau makro di atas hundreds atau with hundreds of thousands of followers often expert or well known in the industry. Makro nih. Habis itu ada mega influencer, celebrities or personality with millions of followers. Jadi ada kalau udah jutaan itu biasanya sebutannya celebrities atau mega influencer gitu. Nah, di Indonesia
Nah, sekarang kita nggak bahas soal masalah Indonesia societal issue ya. Sebelum gue menyambung lagi ke masalah influencer. Oke, nah di Indonesia sendiri itu sebenarnya ada banyak masalah-masalah sosial ya. Yang pertama, ini gue jelasin. Indonesia as a large and diverse country face several pressing issues across various sector. This challenge impact economic growth, social development, and overall quality of life. Below is breakdown Indonesian major problem support by data. Nah ini ya, jadi pertama adalah di Indonesia sendiri itu sebenarnya udah banyak masalah sosial gitu ya. Yang pertama adalah economic inequality, ketimpangan sosial tuh di Indonesia sangat-sangat besar ya. Despite of Indonesia rapid economic growth over the past decade, inequality remains significant issues gitu. According to the World Bank, Indonesia Gini coefficient, a measure of income inequality was around 38,2 in 2020, showing that income inequality remain high, although it has improved slightly from earlier years. The top 1% of the population control a significant portions of the country wealth, while a large segment of the population remain in poverty. Jadi 1% orang di Indonesia itu mengontrol hampir berapa persen gitu ya kekayaan di Indonesia, dan di mana hampir mungkin kalau menurut gua kalau nggak salah 80% sisanya atau 90% sisanya itu memperebutkan sisanya gitu, sisanya dari duitnya di Indonesia gitu kan. Jadi parah banget kan, jadi banyak banget, masih banyak kemiskinan sampai orang yang tidur di jalanan gitu kan, manusia gerobak gitu kan ya, kayak gitu banyak banget yang terjadi gitu karena masalah ketimpangan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah poverty and unemployment, kemiskinan dan pengangguran itu juga penting juga, apalagi sekarang setelah pandemi, sekarang juga katanya mau ada krisis segala macam, terus kelas menengah makin turun, makin kegencet segala macam gitu ya, udah makin banyak lagi orang-orang yang makin menjadi miskin dan juga pengangguran. As of March 2021, 26,42 juta orang, around 9.78% of the population of Indonesia were living in poverty atau hidup dalam kemiskinan. In 2019, due to pandemic related economic disruption gitu. Jadi gara-gara pandemi sorry, COVID-19 itu orang Indonesia kemiskinannya makin meningkat. Unemployment stood at 6.49% in 2021 with 9.77 million people unemployed, exacerbated by the pandemic gitu ya. Jadi itu karena pandemi juga, terus juga karena sekarang ya krisis ekonomi, pajak yang terlalu eksesif segala macam ngebuat juga ini kelas orang-orang yang miskin makin tertekan gitu kehidupannya ya. Jadi orang-orang yang tadinya udah kelas menengah terus gara-gara ya polisinya atau kebijakan pemerintah sekarang makin ketekan lagi, pajak makin mahal, semua makin mahal. Waduh, ada parah deh gitu ya. Jadi itu ya. Yang kedua adalah social issues-nya adalah poverty and unemployment. Nah, yang ketiga adalah korupsi gitu ya. Indonesia rank 96 out of 680 countries in Transparency International 2022 Corruption Perceived Index with a score of 34 dari 100, where 0 is highly corrupt and 100 is very clean. Corruption is a particular element in sector like infrastructure, law enforcement, and bureaucracy gitu. Jadi masalah juga di Indonesia yang paling social pressing issues-nya adalah korupsi. Ya, jadi ini adalah data-data yang gua hasil kumpulkan dari masalah social pressing issue yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi gue bilang masalah Gini ratio di Indonesia atau ketimpangan. Di sini bisa kelihatan makin ke sini, makin 2023 ketimpangan di Indonesia makin tinggi tuh 0,4,9 gitu di ini banyaknya adanya di perkotaan tuh, makin timpang di ekonomi di Indonesia. Lalu lanjut lagi ada masalah tingkat kemiskinan Indonesia dalam satu dekade terakhir gitu ya. Nah ini sempat di 2024 itu persentasenya kayaknya menurun gitu dibandingkan sebelumnya, tapi sekarang karena adanya pandemi segala macam, terus juga ada policy yang ngebuat Indonesia tekanan-tekanan yang terjadi di kelas menengah, sehingga juga makin banyak juga tuh kemiskinan terjadi di para kemiskinan juga akan semakin meningkat. Ini bisa dibaca datanya di sini ya. Lalu lanjut lagi ada pengangguran di Indonesia tembus sampai 7,86 juta orang gitu ya. Nih bisa dilihat datanya di sini gitu. Lalu kemudian di sini juga bisa kita lihat indeks persepsi korupsi di Indonesia. Ini yang paling parah juga gitu ya. Jadi di tahun 2012 kita di 32, terus naik meningkat, skornya makin naik tuh berarti makin bagus ya gitu ya. Nah, ketika udah di 2019, 2020 turun lagi 37, 2021 38. Nah, sekarang persepsinya itu tuh di 2022, di 2022 34, enggak tahu ya sekarang
2023 2024 tuh berapa, tapi makin turun lagi gitu persepsi indeks korupsinya atau IPK-nya tuh makin turun lagi gitu ya. Gimana ini negaranya mau maju, gimana investasi dari luar mau masuk kalau misalnya korupsi di Indonesia merajalela gitu. Susah lah. Misalnya gue punya bisnis gitu. Gue orang kaya nih luar negeri, gue pengen invest di Indonesia. Ya ngapain invest di Indonesia? Orang ntar duit gue dikorup, ntar duit gue mau bikin gue mau bikin kebijakan susah, mau ngapain susah, ngapain gue investasi kan. Makanya ini adalah salah satu social pressing issue yang harus kita tuntaskan juga gitu ya. Ini yang dimaksud dengan social pressing issue di Indonesia. Nah terus juga sekarang ada lagi masalah edukasi. Nah dari World Bank, Indonesia learning poverty. Children unable to read and understand simple text by age of 10 is 53% higher than regional average itu 23%. Indonesia rank 62 out of 77 on OECD program of International Student Assessment atau PISA. Indicating poor performance in math, science, and reading. Ya elah boro-boro masalah kayak ginian. Coba lo nonton ya. Ini sekarang kan lagi ngetren ya masalah-masalah pendidikan di Indonesia, di mana gara-gara Kementerian Pendidikan di Indonesia ngerubah kurikulumnya, orang-orang Indonesia jadi makin nggak ngerti gitu kan. Ditanyain masalah siapa gubernur, siapa ibu kota daerah tertentu, itu dia nggak tahu gitu. Padahal menurut gue di zaman gue dulu itu tuh hal yang paling sepele, itu yang gue pelajari zaman dulu, sekarang nggak ngerti. Dan gue pernah juga dengar dari salah satu teman gue juga gitu ya. Nah ada temennya, tetangganya dia, jadi tinggalnya memang ada pedesaan gitu agak jauh, cuman dia bilang kalau anak SMA itu atau anak SMP nggak bisa baca. Bro, anjir gimana dah kalau misalnya anak SMP atau anak SMA itu nggak bisa baca gitu. Ya gimana anjir, boro-boro mau menjadi negara yang maju baca aja nggak bisa. Kalau lu mau jadi maju kan lu harus baca buku banyak. Misalnya gue bilang gue baca buku ini atau baca buku apalah segala macam. Ya kalau bacanya aja gak bisa, gimana anjir dia bisa mau jadi lebih maju, gimana dia bertumbuh sebagai manusia gitu kalau dia aja baca nggak bisa gitu kan. Itu yang keempat. Jadi terus juga ini ada skor OECD-nya yang menurut gue parah banget juga. Ini by the way gue udah pernah bahas ya di masalah gimana caranya minat baca di Indonesia tuh kurang banget. Terus gue juga pernah bikin videonya, mungkin nanti gue akan taruh di deskripsi bawah masalah itu ya. Jadi gue pengen meningkatkan minat baca di Indonesia. Udah itu udah di video lainnya gitu biar gue gak panjang-panjang ya. Nah itu yang kelima adalah infrastructure development, infrastruktur, access to clean water. According to BPS in 2021 around 11% of Indonesia still lack access to clean drinking water, particularly in rural areas. Clean water. Jadi kalau misalnya air bersih aja hampir 11% di daerah di Indonesia itu susah untuk bisa mendapatkan air bersih kan. Kebayangkan parah kan masalahnya kan di Indonesia. Yang kedua adalah internet access. As of 2021 about 60% of Indonesian had internet access, but there are significant digital divide between urban and rural areas. Rural areas often struggle with the slow speed and lack of infrastructure. Nah sekarang gini juga, gimana ya, misalnya gue gitu, ini sekarang ya di rumah gue ini internet speed gue itu 250 megabit per second. Ya kalau misalnya kita jalan ke daerah paling jauh 1 megabit per second, itu pun kalau masih ada banyak daerah blank spot namanya di Indonesia yang tidak tercover internet akses. Nanti di episode-episode berikutnya ini gue lagi siapin juga materi-materinya, itu nanti gue akan bawain banyak-banyak konten-konten masalah internet offline, terus juga RT/RW net, terus juga banyak-banyak teknologi revolusi open BTS. Wah banyak banget teknologi revolusioner yang menurut gue ini kalau diterapin di Indonesia tuh jadi keren. Tapi orang Indonesianya tuh kayak ya gimana ya, kayak pemerintah Indonesia kayak cuek-cuek aja gitu. Makanya gue bilang kalau misalnya hal ini bisa dibawa atau bisa ditekan makin tinggi sama influencer misalnya societal issues ini, maka kemudian akselerasinya akan menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi itu yang kelima, infrastructure development, masalah pressing issues yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah environmental degradation, lingkungan, deforestasi, 270 juta hektar di Indonesia primarily according to ditebang untuk bikin ini gue kalau ngomong-ngomong gini agak-agak ngeri, misalnya food estate gitu, pokoknya kayak gitulah ya, yang ada di Kalimantan sana ditebang, iniin untuk dijadiin apalah segala macam, hilang semua gitu, keragaman hayatinya kita segala macam itu hilang gitu, yang
karena deforestasi, atau kualitas udara juga di Jakarta gitu kan. Nah, ini cities like Jakarta frequently suffer from poor air quality. Jakarta ranks among the world most polluted cities with PM to 2,5 level, fine particulate matter harmful to health, often exceeding the WHO safe level. Jadi udara di Jakarta itu udah melewati batas ambangnya WHO untuk bisa hidup. Jadi kalau misalnya kita di Jakarta nyium udara itu kayak sangat polutif gitu, parah gitu ya. Jadi kayak gitulah environmental degradation yang juga harus kita bawakan gitu. Nah, yang ketiga adalah marine pollutions. Nah, di Indonesia sendiri second largest contributor of plastic waste. Orang pada buang sampah sembarangan, parah tuh orang Indonesia kan. Ya, habis ngerokok buang lempar, habis makan ini sampah plastik lempar gitu. Indonesia tuh kontributor dari 620 ribu ton plastik yang terbuang ke setiap tahunnya ke laut gitu. Jadi itu beberapa pressing issues yang harus Indonesia tuh cepet selesaikan gitu ya. Nah, di sini nih terus turunkan angka buta huruf. Nah, ini buta huruf, boro-boro mau jadi negara baju gitu kan. Di Indonesia ini parah banget kan. Baca aja nggak bisa tuh gimana gitu ceritanya. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua adalah orang-orang Indonesia di bawah rata-rata OECD gitu. Skor PISA kita tuh terendah gitu dibandingkan negara-negara Asia lainnya gitu. Jadi kita harus keep up gitu untuk bisa belajar lebih banyak. Gue udah pernah cerita gitu gimana caranya untuk bisa mendapatkan materi-materi belajar yang gratis segala macam, itu udah ada di di episode gua sebelumnya gitu. Jadi nonton aja yang itu ya. Nah, terus habis itu juga proyeksi ketersediaan air per kapita per tahun, ini datanya ya. Tuh ada datanya tuh kelihatan tuh, makin ke sini makin gua nggak tahu ya ini ukurannya makin bagus apa makin buruk gitu ya di sini. Habis itu di sini nah, perbandingan kecepatan internet versus global. Nah, Indonesia di nomor 103, di ini nomor 128. Indonesia bisa bikin kualitas internet itu sangat cepat gitu dengan menggunakan Open BTS segala macam gitu, mengutilasi inovasi-inovasi lokal. Ada beberapa, nanti gue udah gregetan banget ini. Ada banyak cara-cara untuk kita bisa nge-push internet yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, cuman masalahnya adalah di Indonesia ini banyak juga gitu ya gue nggak bisa nyebut ya, maksudnya banyak juga oligarki telco gitu yang ngebuat suatu kebijakan gitu untuk bisa mendevelop sesuatu inovasi tertentu tuh jadi terkendala gitu. Nah, jadi nanti gue akan ceritain deh pokoknya di slide berikut, di episode berikutnya pasti seru. Nah, ini sebenarnya kita bisa nih push nih gitu, kalau ada influencer yang mau nge-push bantuin untuk bisa jadi lebih kenceng lagi, itu bisa nih Indonesia meningkatkan kapasitas internetnya gitu ya. Nah, habis itu ada juga nah ini juga ya, Indonesia itu sempat pernah pengen bikin BTS 4G di seluruh Indonesia. Jadi jalur backbone untuk bisa menghilangkan blank spot di Indonesia. Ini Johnny G Plate gitu ya. Jadi kita sudah berharap capek-capek gitu kan. Kita udah ambil uang pajak, kita udah diambilin gitu kan. Terus tiba-tiba udah berharap nih daerah-daerah blank spot, daerah-daerah orang yang ada di desa untuk bisa mendapatkan internet yang cepat, yang kencang, untuk bisa jadi lebih digital divide makin ternyata duitnya dikorupsi. Ya sudahlah gitu ya, seperti biasa Indonesia tipikal gitu kan. Nah, sekarang juga proyeknya terbengkalai kayaknya gitu ya. Jadi nah inilah problemnya di Indonesia, udah ada ini terus dikorupsi lagi kita sampai capek gitu ngelihatnya. Terus habis itu Indonesia Primary Forest Loss nih, deforestasi nih, World Resource Institute nih di Indonesia. 144 kilo hektar patches of primary forest loss over Indonesia forest land cover. Nah, jadi hilangnya hutan di Indonesia juga bisa terlihat di statistik ini ya. Ini kan parah kan, gue bilang kan. Terus habis itu di sini Jakarta catat polusi udara terburuk di Asia Tenggara dan ke-10 di dunia gitu kan. Kita sangat berbangga diri karena menjadi isu kota paling terpolut di Jakarta gitu ya. Masalah polusi udara gitu ya. Parah gitu kan ini statistiknya. Nah, di sini juga ini malu-maluin banget. Sumpah, Indonesia buang sampah aja nggak bisa gitu kan. Jadi buang sampah habis pakai plastik segala macam itu tinggal buang ke tempat sampah gitu kan. Ini nggak bisa gitu, buangnya di kali sampai akhirnya sampah-sampah tersebut masuk ke dalam laut gitu, terus jadi polluting laut. Dan Indonesia mencatat nih ya,
jadi negara nih, Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Aduh, gue bilang, aduh malu-maluin banget Indonesia, anjir. Gitu kan, buang sampah aja kagak bisa gitu kan, parah banget sumpah emang orang Indonesia gitu ya. Nah itulah jadi beberapa apa namanya social pressing issues yang menurut gua kalau misalnya di push dimasukin para influencer ngepick aja, ambil aja salah satu gitu ya. Oh jangan buang sampah sembarangan dong, oh jangan ini dong, jangan itu dong, itu nanti akan akselerasi ekonomi Indonesia itu menurut gua akan lebih cepat gitu. Nah di Indonesia sendiri itu kalau gue lihat bukannya makin banyak influencer-influencer yang menurut gue kayak Deddy Corbuzier gitu atau influencer lain yang terus mengedukasi segala macam, malah makin banyak influencer-influencer yang melakukan hal-hal buruk atau punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini ada penjelasannya. Indonesian celebrity culture has become increasingly influential in shaping societal norms, but along with the fame and popularity, certain negative behavior have emerged that impact audiences. While these actions can garner attention, they often has a detrimental effect on previewer, particularly on younger fans, by promoting materialism, unhealthy relationship, and culture of conflict and sensationalism. Susah banget anjir. Nah, jadi gini ya, jadi si para influencer ini, selebritas ini yang ditonton sama masyarakat umum gitu ya. Nah itu biasanya kalau mereka melakukan bad habit dicuekin aja gitu sama orang-orang government Indonesia. Tapi kalau ada influencer Indonesia yang pengen memberikan masukan kepada pemerintah segala macam malah disemprit gitu kan. Jadi Corbuzier itu kan sempat disomasi kan sama KPI kan karena dia konten-kontennya itu kontroversial. Nah ketika memberikan suatu konten yang kontroversial tapi edukatif kayak gitu malah disemprot. Nah sedangkan yang kelakuan-kelakuannya kayak begini gitu, nanti gue ceritain misalnya pamer kekayaan segala macam kayak gitu, itu malah nggak disemprot sama pemerintah. Emang Indonesia ini agak-agak konyol gitu negaranya, lucu gitu ya. Nah di sini ya, yang paling pertama, yang paling umum yang biasa sering dilakukan sama para bad habitsnya para influencer adalah, yang pertama adalah publicly air personal drama, umbar masalah pribadi gitu. Misalnya kayak misalnya personal issues or normal unhealthy conflict resolution habit. Jadi misalnya marah-marah di media sosial, lu tuh begini ya, begini bla 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 kayak gitu-gitu. Nah akhirnya ngebuat yang anak-anak muda nontonin, akhirnya jadi ya elah bisa jadi nyontohin, padahal sebenarnya itu kurang baik. Apalagi tonton-tonton sama anak-anak kecil gitu ya. Anak-anak kecil nontonin gosip segala macam, oh yang ini cerai, yang ini begini, yang ini begitu, parah kan. Habis itu emotional impact on fans juga jadi toxic discussionsnya, jadi gosip, terus juga mental well-beingnya juga jadi kena mental gitu kan, karena oh yang ini begini karena begitu gitu kan. Jadi dia juga meniru si para influencer ini gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah flaunting of luxurious lifestyle, yang gue bilang tadi, pamer kekayaan gitu ya. Jadi para influencer ini dan juga para public figures ini bukannya mengedukasi masyarakat biar tambah lebih pintar, biar tambah lebih sehat, biar tambah lebih apalah, bodo amat gitu kan. Malah dipamer kekayaan, pamer apa. Kalau lu pamernya misalnya gini, gue pamer buang sampah, gue pamer bersihin daerah, itu nggak apa-apa, itu akan mendorong viralitas sehingga orang-orang akan lebih banyak tergerak untuk bisa melakukan itu. Lah tapi kalau pamer-pamer kekayaan fungsinya apa gitu kan. Nah kalau misalnya pamer kekayaan ini terus dilakukan sama selebriti dan juga para influencer, akhirnya endingnya akan ngebuat impactnya adalah, yang pertama adalah materialisme dan konsumerisme. Jadi semakin banyak orang bukannya makin hemat, bukannya malah lebih bijak mengelola keuangan segala macam. By the way, gue punya channel YouTube sendiri namanya Tuna yang ngebahas masalah keuangan. Bisa subscribe, nanti lihat di channel gue lah ya di situ. Nah itu para influencer ini malah mempromosikan gaya hidup lifestyle yang materialisme dan konsumerisme. Jadi setiap orang habis gajian beli terus kayak begitu. Bukannya malah mendukung supaya mereka bisa lebih hemat karena krisis global, lebih segala macam kayak gitu. Itu payahnya para influencer. Itu yang pertama. Yang kedua adalah feelings and adequacy. Audience who are unable to achieve the same level of luxury may have inadequate or less successful, leading to stress or depression, particularly among younger individual. Jadi kadang-kadang orang yang ngelihat, kadang-kadang ada yang sih yang termotivasi, ada, tapi ada juga yang ngelihat, oh kok hidup gua sama dia beda banget jauh ya, kayaknya gua hidup gua desu banget, gua kayaknya emang tidak berguna di dunia ini segala macam, akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri. Dan juga kadang-kadang ada juga, dan paling sering nih gitu ya, jadi karena mereka tidak bisa mencapai level luxury atau ya
kekayaan yang sama dengan para influencer, mereka biasanya tuh cari shortcut dengan cara berhutang gitu, dengan cara mereka ya misalnya ngutang gadget baru, ngutang apa, dan masalahnya impactnya adalah dengan cara mereka melakukan kayak gitu, impactnya ke keuangan pribadinya mereka akan lebih makin lama makin merosot gitu, membeli hal yang tidak terlalu dibutuhkan gitu dalam kehidupannya mereka. Nah itu dia beberapa bad habitnya dari influencer gitu ya. Nah terus yang ketiga adalah kontroversi, mencari kontroversi untuk perhatian, atau kalau kita sebutannya adalah pansos atau panjat sosial gitu. Nah, celebrities deliberately stir up controversy whether through provocation, statement behavior, or feuds to remind the spotlight gitu ya. Nah, biasanya itu selebriti bikin kayak melakukan apalah, pokoknya yang penting gua viral aja, gua nggak peduli impactnya apa. Nah, itu juga biasanya atau kita biasanya sebutnya istilahnya adalah pansos, itu yang biasanya sering dilakukan gitu ya. Nah, normalisasi toxic, nah gitu. Kadang-kadang si para selebritis itu melakukan hal kayak misalnya controversial act, bad behavior, or instigating conflict, acceptable way to succeed. Jadi ngebuat bad kebiasaan buruk atau sesuatu hal yang berbentuk konflik jadi udah biasa aja gitu di kalangan masyarakat. Hal kebiasa aja itu ngebuat norma-norma ini merusak norma di Indonesia gitu. Sesuatu hal yang harusnya tuh nggak biasa gitu kan, konflik-konflik ini dibikin jadi biasa sama para si selebriti ini gitu. Makanya ngebuat norma-norma Indonesia jadi lebih jelek gitu ya. Desensitization of negative behavior, cyberbullying gitu kan, hate speech or public shaming. Nah ini kadang-kadang artis antar sama artis, influencer sama influencer ngatain satu sama lain gitu kan. Nah jadi suka-suka ngatain segala macam, itu akhirnya endingnya adalah ya cyberbullying. Audience di Indonesia malah netizen di Indonesia bukannya malah jadi teredukasi, malah ngebully satu sama lain. Lu ini, lu itu, lu dukung ini, lu dukung itu gitu. Jadi makin parah gitu kalau di Indonesia. Kalau para influencer melakukan itu. Hate speech juga gitu, public shaming. Oh lu jelek begini gitu lah. Nah habis itu shifting focus from talent gitu, rather than being admired for their talent. Nah ini yang paling parah ya, karena kalau ini terus dilakukan sama para influencer, some celebrities shift attention to the problematic behavior, distracting from creativity, artistry, and constructive discussion. Misalnya kayak selebritas sekarang atau influencer sekarang tuh lebih banyak disukain oleh masalah problematic behaviornya mereka. Misalnya mereka melakukan apa ya, bergaya kecewek-cewekan, misalnya kalau dia cowok segala macam, itu tuh malah lebih disukai dibandingin sama para influencer yang misalnya kayak misalnya Reza Rahardian, dia main film, dia jago gitu kan, dia bisa meranin siapa aja, menang penghargaan banyak. Raditya Dika misalnya mengedukasi lewat keuangan segala macam. Deddy Corbuzier naikin social issues, prestasinya banyak, world mentalis gitu. Nah kayak gitu-gitu nggak disukain, malah orang-orang lebih senengnya kayak yang joget-joget, bercanda kayak begitu-gitu. Makanya kalau misalnya kita bisa shifting the focus of para influencer ini, akselerasinya akan makin cepat. Legal skandal juga nih sering dilakukan sama para influencer. Misalnya cerita-cerita tentang kayak sesederhana iya dulu gue minum, dulu gue ngedrugs, dulu gue ngapain kayak gitu. Nah dengan cara kita bercerita kayak begitu, menurut gue kalau lu punya cerita kayak gitu, pengalaman pribadi gitu, ya udah lu tahan aja lah kalau dari ruang publik. Kalau lu ceritain kayak gitu dan lu disukain sama, lu punya banyak fans, akhirnya fansnya lu akan ngikutin lu juga bro gitu. Mereka misalnya dia adalah seorang misalnya duo dua narator gitu misalnya, atau pembawa acara gitu kan, yang misalnya anaknya gaul segala macam gitu kan. Iya gue dulu suka minum, oh iya dulu gue bandel, oh iya dulu gue begini, terus gue juga ya masih dikit-dikit kadang-kadang kayak gitu. Endingnya adalah kalau ditonton sama anak muda, ya lu jadi contoh sama anak muda, akhirnya anak muda jadi minum, anak muda jadi ya misalnya kalau misalnya ini jeleknya misalnya ngerokok kayak gitu, jadi jeleknya tuh kayak gitu. Nah terus gue bingungnya adalah misalnya di Indonesia punya KPI gitu kan, giliran kayak gitu nggak
Terus juga oh ya ini judi online misalnya, kayak giran kayak gitu itu nggak disemprit, giran konten yang edukatif segala macam memberikan inian social impact ke masyarakat malah disemprit. Gue juga kadang-kadang suka bingung sama Indonesia. Ini beberapa contohnya ya, misalnya ini konten hipnotis gitu. Aduh, zaman sekarang orang masih nonton konten hipnotis, bro. Nonton konten apa namanya gosip, padahal sebenarnya di luar sana tuh banyak hal-hal yang bisa kita percepat gitu. Kita kan akselerasi, misalnya kita harus belajar sesuatu, misalnya gue nih baca buku ini, nih baca buku lagi soal misalnya kalau lu seorang teknologis, misalnya lu kerja di IT, lu mesti baca buku ini Life 3.0. Nih buku gue tuh banyak banget tuh di situ di ini. Tuh banyak banget ya, tuh lihat tuh buku-bukunya. Kalau lu Islam misalnya, lu mesti baca buku-buku kayak misalnya contoh nih buku Agim tuh gitu ya. Lu harus belajar lebih banyak soal masalah keislaman, lu harus baca, lu harus ngaji, lu harus baca pelajaran soal tentang Quran dan segala macam. Ya lah nonton hipnotis anjir. Wah, udahlah Indonesia bodo amat, gue bingung anjir gitu ya. Nah itu, habis itu di sini juga pamer kekayaan, misalnya rumah baru, koleksi mobil motor miliaran rupiah. Ya udahlah, capek gua lah kalau misalnya nonton kayak gini-gini. Daripada lu pamer kekayaan, coba deh jual aja mobilnya satu, coba bikin misalnya NGO. Bikin NGO untuk misalnya ngurusin masalah apa gitu kan, edukasi di Indonesia gitu kan. Bikin sekolah gratis gitu kan, bikin apa gratis, bikin inian gratis dan publikasi itu secara terus-menerus dan jadikan konten. Kalau itu terjadi bro, Indonesia tuh apa namanya akselerasi edukasinya akan cepat gitu dibandingin sama ya elah pamer mobil. Ya udah lu punya 1 2 ya udahlah, udah punya ya udah diem aja, nggak usah ngomong kalau lu punya gitu. Ikut komunitas ya udah ikut aja tapi nggak usah ngomong, diem aja. Mendingan lu pamerin hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat gitu. Nah ini juga misalnya ya ini apaan lagi minta 100 juta sekarang juga kayak gini. Aduh gue bilang. Dan ini banyak loh yang nonton sumpah ya. Ini parah, ini yang nonton banyak loh. Aduh parah banget gue bilang. Nanti gue bisa melakukan kalkulasi sebenarnya ini ya. Kalau lu tonton aja gitu. Apa namanya jumlah viewersnya gitu kan dan jumlah minutnya berapa. Lu kali 10%. Berapa banyak waktu yang terbuang di internet sama masyarakat Indonesia karena mereka menonton hal-hal yang kayak beginian gitu. Jadi aduh ampun lah, gue juga kadang-kadang suka bingung, capek lah ngeliatin kayak begini gitu. Nah terus habis itu bad habit berikutnya juga pamer kemesraan gitu kan. Jadi kadang-kadang orang juga pamer kemesraan, cium-ciuman gitu di sosial media segala macam. Terus juga ya kayak gitulah. Terus habis itu orang public breakup misalnya tuh kayak putus di media sosial, berantem masalah di media sosial kayak gitu-gitu. Jadi itu kelakuan buruknya gitu kan. Nah habis itu juga ada kurang tanggung jawab sosial, misalnya juga gue bilang tadi itu positive cause or social awareness, focusing on solely self promotion. Jadi yang penting memperkaya diri sendiri aja gitu kan. Jadi misalnya ada influencer yang mempromosikan judi online, bodoh amat masalah judi online, orang Indonesia mau makin miskin mau segala macam, kayak yang penting gue dapet duit gitu. Terserah bodoh amat, gue nggak peduli gitu. Nah itu juga impactnya adalah social awareness, terus juga collective responsibility, bahwa apa yang kita lakukan itu juga bisa berimpact ke orang lain. Itu nggak pernah dipikirin sama influencer. Bodoh amat, yang penting gue dapet duit kayak gitu. Bodoh amat, yang penting gue terkenal. Itu parah sih kelakuannya para influencer, yang parah, jelek, buruk. Nah ini juga misalnya quit Senoparty, ngebungkus cowok. Ya maksudnya kalau misalnya lu bikin konten kayak gini terus lu ditonton sama anak-anak, ya meskipun ini konten 17 plus ya gitu ya, atau mungkin anak-anak kelas ya, mungkin kalau anak 13-14 tahun emang sekarang udah nggak punya YouTube gitu kan, ya kan, nggak, mereka bisa cari konten-konten kayak gini gitu kan, dan ini artis terkenal gitu kan. Aduh konten-konten gini parah banget. Gue bilang apa fungsinya gue juga nggak tahu gitu ya. Jadi apakah ini bisa membuat Indonesia jadi lebih pintar, gue juga nggak ngerti juga lah. Itu kelakuan buruknya menurut gue. Nah habis itu di sini juga ada konten misalnya ya bermesra-mesraan di sosial media. Lu coba carilah, banyak banget konten-konten kayak begini gitu, para apa namanya influencer melakukan ini gitu. Jadi akhirnya orang-orang kayak tidak punya ekspektasi realistis terhadap sosial relationship gitu kan. Jadi mereka lebih kena mental lagi gitu kan. Kok dia bisa lebih mesra banget, kok suami gua enggak, kok istri gua enggak begini, begitu, akhirnya mau compare, akhirnya jadi kena mental. Padahal sebenarnya hubungannya mereka nggak kenapa-napa gitu. Jadi itu problemnya, bad habit dari para influencer gitu. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya influencer ini punya awareness terhadap masalah-masalah yang terjadi di Indonesia saat ini kayak begini, menurut gua akselerasinya mereka punya
kuasa untuk bisa menggiring opini publik. Kalau misalnya mereka diberi pemahaman yang agak sedikit kuat gitu kan, nah wah itu pasti akan keren banget gitu. Akselerasi ekonomi di Indonesia akan sangat cepat gitu nanti akselerasinya. Itu ya. Lalu kemudian di sini kita lanjut lagi ke masalah chapter 4 yaitu kontribusi gitu ya. Nah, oke kita lanjut lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus peduli terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar atau lingkungan kita. Di sini penjelasannya. People should care about this problem in Indonesia because they directly affect the nation's overall progress, quality of life, and food and future sustainability. These issues not only hinder economic growth and social development, but also create inequalities and environmental risk that can harm everyone in the long run. By caring about this problem, individual can contribute to building better and more equitable society gitu ya. Jadi kalau lu nggak peduli ya gimana gitu kan orang-orang Indonesia yang lainnya yang mungkin nggak punya kesempatan yang sama terhadap kita ya segala macam, ya udah mereka akan tetap stay miskin ya, mereka akan tetap ya berkekurangan, mereka akan tetap pengetahuannya kurang segala macam kayak gitu-gitulah ya. Jadi kenapa kita harus peduli ya, tujuannya adalah untuk bisa ngebantu mereka gitu. Itu yang pertama adalah ya dari sisi economic inequality. Nah, semakin banyak gitu juga ya, makanya gue bilang semakin banyak lu nggak peduli, maka orang nggak akan punya akses ke edukasi, makin banyak orang yang nggak sekolah segala macam ke fasilitas kesehatan. Ya kalau di Jakarta, di Indonesia, di Jakarta kota-kota besar ya udahlah fasilitas kesehatan banyak lah. Tapi kalau daerah-daerah blank spot, daerah-daerah terpencil segala macam, daerah-daerah 3T, gimana fasilitas kesehatan masih susah, bla bla bla. Lu pamer kekayaan gimana dah gitu kan. Terus juga fasilitas job opportunity, kesempatan kerja itu masih sangat kurang segala macam gitu. Udah mendingan lu buka bisnis, bantu lebih banyak orang lagi supaya bisa masuk ke bisnis lu sehingga orang punya pekerjaan segala macam kayak gitu-gitulah ya. Jadi economic inequality. Jadi lu bisa ngebantu orang dengan cara lu care sama masalah ini. Yang kedua adalah poverty and unemployment. Tadi gue juga bahas jadi semakin banyak orang yang miskin dan juga semakin banyak orang yang gak kerja atau pengangguran, maka crime itu juga akan semakin meningkat. Artinya adalah orang-orang tuh makin ya kalau perutnya lapar gimana? Udah nggak makan 2 hari gitu kan ya gimana kelaparan? Mau nggak mau kan nyolong, mau nggak mau kan ngebegal, mau nggak mau ya apa nyopet lah bodo amat gitu. Jadi itu masalahnya. Habis itu reduce public health and affect national productivity. Jadi kalau misalnya ada para orang yang miskin dan juga unemployment juga kejadiannya kayak gitu. Habis itu corruption. Nah ini corruption tadi contoh yang paling konkret udah gue kasih contoh ya, korupsi BTS. Orang Indonesia udah mau mulai berbangga, udah dikasih duit gitu berapa triliun untuk ngebangun BTS, ketika pas mau dibangun jepret dikorupsi. Ya udahlah selesai. Internet Indonesia yang tadinya mau mulai meluas, ekonominya mau growth-nya makin tinggi, malah makin menurun lagi gitu kan. Jadi ya udahlah, itu korupsi Indonesia makin parah gitu. Jadi itu. Nah, gua itu mungkin salah satu contoh kalau misalnya gue cuman ngomong doang, ya udah gue ngomong doang gitu, lu mungkin nggak perlu percaya. Ini adalah salah satu cara gue untuk bisa mempromosikan yang gue pelajari gitu dan juga ngebantu orang-orang luar sana supaya lebih aware terhadap masalah ini dan juga bisa lebih ngebantu promosi ini nih, supaya orang lebih paham lagi dan bisa dapat manfaat dari pengetahuan ini. Yaitu adalah gue pernah ngebahas soal masalah demokratisasi talenta ya. Di demokratisasi talenta itu gue ngebahas gimana caranya Indonesia itu bisa tidak tersentralisasi ke dalam kota-kota besar doang, tapi bisa mendesentralisasi para pekerjanya itu di kota-kota yang bahkan kota kecil pun bisa gitu. Jadi ekonomi itu makin berputar dan makin berkembang. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan demokratisasi talenta ini gitu ya. Nah detailnya udah gue ceritain di video sebelumnya. Nanti gue akan taruh di deskripsi bawah, nonton lah itu ya. Jadi dengan cara ini ketimpangan sosial akan sangat cepat terakselerasi gitu. Untuk bisa korporasi segala macam bisa menerapkan cara ini gitu untuk kalau mau meningkatkan menurunkan ketimpangan sosial di Indonesia. Lalu di sini juga gue pernah ngebahas soal masalah revolusi open source, di mana gue bisa menceritakan tentang suatu government ya yang bisa membuat transparansi di dalam sistemnya mereka sehingga sistemnya tuh sangat-sangat
bisa diandalkan. Kalau di Indonesia sendiri kan sistemnya misalnya software-softwarenya, misalnya software kepemerintahannya, software government-nya, kayak gitu kan itu semua diprivatisasi supaya bisa dapat project gitu kan. Tapi kalau ada contoh salah satu negara yang benar-benar software itu benar-benar dilepas, dibikin open source gitu kan. Jadi dibikin semua orang bisa ngelihat dan bisa dibikin benerin di situ. Nah, itu ada salah satunya adalah di Amerika Serikat itu ada code.gov di mana semua produk kepemerintahan itu di-share di sana. Nah, itu udah gue bikin juga di open source. Nah, kalau ada apa namanya inian pemerintah yang pengen mengadopsi ini gitu kan, terus ngebikin apa namanya sistem kepemerintahan jadi lebih transparan, bisa nonton video ini. Nah, ini adalah salah satu cara gue untuk bisa beberapa cara gue untuk bisa meningkatkan apa namanya berkontribusi lah untuk bisa membuat Indonesia jadi lebih cepat lagi dan lebih bagus lagi kayak gitu. Nah, terus habis itu why should we care lagi lanjutannya adalah dari masalah edukasi misalnya people opportunity and reduce economic productivity. Poor education limit people opportunity and reduce economic productivity gitu. Jadi kalau misalnya edukasinya itu tidak baik, misalnya sekolahnya guru-gurunya kurang baik, tidak baik, habis itu juga di sekolahnya juga kurang baik gitu, fasilitas segala macam. Jadi opportunity atau kesempatannya untuk bisa meningkatkan ekonominya mereka akan jadi semakin sedikit gitu kan. Nah, makanya ini kita harus peduli masalah pendidikan, itu yang paling utama sebenarnya pendidikan, karena pendidikan juga bisa memecah rantai kemiskinan gitu. Makanya gue juga pengen bantuin banget masalah edukasi ini. Itu yang keempat. Yang kelima adalah infrastructure development, misalnya clean water, reliable transportation as essential service, slow down economic development and lowers the quality of life. Ini ya kan, ke rural area. Kalau ini aja nggak ada, kalau misalnya infrastructure developmentnya tuh nggak ada di daerah-daerah terpencil gitu. Oke, again nanti gue akan bahas di episode-episode berikutnya. Ada banyak sebenarnya inovasi-inovasi di Indonesia yang keren-keren tapi nggak pernah digubris sama pemerintah gitu kan. Nanti gue akan cerita di episode berikutnya. Habisnya environmental degradations gitu, like deforestation and pollution threatened by the biodiversity, climate change and harm public health gitu. Ini juga gitu kan. Jadi deforestasi yang dilakukan sama ya pemerintah yang kemarin-kemarin juga akhirnya ngebuat apa namanya biodiversitas kita yang ada di Indonesia kemudian semakin terancam. Padahal sebenarnya biodiversitas itu mahal banget harganya gitu kan. Jadi nggak sembarangan negara tuh punya biodiversitas yang sangat beragam ke Indonesia, tapi kita yang nggak peduli, bodo amat, yang penting cuan aja gitu kan. Terus habis itu jadi melakukan deforestasi dan melakukan polusi yang besar-besaran gitu. Nah, itu yang dilakukan apa namanya kenapa kita harus peduli gitu ya. Nah, ini juga kalau masalah edukasi gue udah pernah baca, udah pernah bahas masalah revolusi membaca di era digital, gimana cara kita bisa mengakses gitu kan apa namanya buku-buku atau juga materi-materi belajar di online secara gratis gitu ya. Jadi bisa ditonton video yang ini gitu karena gue concern juga masalah edukasi gitu. Nah, habis itu di sini juga kayak inovasi dan miskin apresiasi. Jadi di Indonesia tuh inovasi itu banyak sumpah. Tapi problemnya adalah nggak ada yang peduli, nggak ada juga yang mau donasi, nggak ada juga yang mau ngebantu segala macam. Makanya gue bikin video ini biar orang-orang apa namanya mau ngebantu untuk bisa mengutilize inovasi yang ada di Indonesia sehingga yang tadi apa namanya misalnya kayak gini infrastruktur development, misalnya bikin clean water daerah terpencil, bikin reliable transportation, bikin essential service kayak misalnya internet segala macam apalah itu kan itu bisa tercapai dengan cepat gitu ya. Makanya gue bikin konten-konten ini gitu ini tadi cermat episode 7, ini cermat episode 11, nonton lah yang belum nonton ya. Oke, itu habis itu lanjut lagi adalah ini contributions by influencer gitu. Kalau yang tadi economic inequality bisanya dilakukan influencer bisanya ngapain sih? Ya udah, influencer bisa melakukan kerjasama dengan misalnya Kemenaker untuk bisa mempromosikan apa namanya ruang-ruang lingkup digital untuk bisa belajar. Misalnya ada program siap kerja, ada skill hub, ada career hub, biz hub, di mana itu bisa ngebantu para orang-orang yang tadi nggak punya kemampuan skill set untuk bisa bekerja jadi punya kemampuan skill set untuk bekerja kayak begitu. Itu bisa dilakukan sama para influencer. Habis itu yang kedua adalah poverty and employment. Bisa dilakukan dengan apa? Dengan bikin job opening, scholarship, free skill resources. Habis itu collaborate with Indian government initiative, encourage their followers donate and volunteer. Misalnya
kita ngelihat misalnya ada NGO yang melakukan kegiatan di bidang apa, misalnya kayak internet gratis misalnya atau apalah misalnya membangun sekolah-sekolah apa atau membuat apa gitu, inovasi-inovasi apa. Nah, para influencer ini kemudian bisa berkolaborasi sama para NGO-NGO ini untuk bisa bikin apa namanya mengakselerasi proses kegiatan NGO-NGO ini gitu. Misalnya kalau di episode sebelumnya gue pernah ngebahas masalah Wikimedia Foundation gitu ya, di mana mereka mencoba untuk mendokumentasikan apa namanya pengetahuan atau local wisdom Indonesia ke dalam Wikipedia gitu ya. Jadi wisdom di Indonesia atau sejarah-sejarah Indonesia tuh nggak hilang gitu. Nah, NGO kayak gitu bisa, ya misalnya influencer bisa mendorong apa namanya konten-konten tersebut yang berhubungan sama Wikipedia gitu, untuk bisa didorong supaya orang-orang bisa lebih banyak yang berkontribusi di Wikipedia, dan ya lebih banyak sejarah-sejarah Indonesia yang kemudian bisa dikulik-kulik lagi kayak gitu. Itu bisa juga dilakukan. Jadi dari masa poverty and unemployment bisa juga dilakukan gitu. Terus on job training, terus segala macam, scholarship gitu juga itu bisa, itu again edukasi itu bisa memutus mata kemiskinan. Habis itu corruption. Nah, ini juga corruption itu bisa dilakukan dengan cara kita apa namanya para influencer ini mendukung program anti korupsi. Misalnya di Indonesia itu ada salah satu organisasi yang namanya ICW ya, Indonesian Corruption Watch, di mana ini adalah NGO untuk bisa melihat atau terus mengawasi masalah-masalah korupsi yang ada di Indonesia. Ya udah, yang apa yang bisa dilakukan sama influencer, kalau kita nggak bisa bikin konten masalah kayak gituan, ya udah sumbang aja, nyumbang terus nih ke ICW. Terus ada program-program ICW apa, ya udah terus digalakkan gitu, sehingga nanti IPK kita, indeks prestasi korupsi kita bisa semakin turun gitu. Habis itu juga ada nih BNSP tadi ya, ini masalah dengan kemenaker segala macam. Nah, habis itu contribution by influencer bisa juga lakukan masalah edukasi. Nah, misalnya bisa melakukan dengan support LPDP program gitu kan, misalnya provide unprivileged student resources untuk bisa apa namanya scholarship, beasiswa, misalnya anak-anak yang tidak mampu dibikin beasiswa segala macam. Habis itu create content that promotes literacy gitu kan, digital skills and personal development. Jadi misalnya kayak contohnya gue suka sama kontennya Raditya Dika, misalnya masalah keuangan. Ayo kita menabung, ayo kita belajar ini supaya kita bisa lebih bijak melakukan mengatur keuangan segala macam. Itu konten-konten yang cukup bagus gitu. Jadi ayo kita baca buku, ngebahas kayak gitu-gitu, itu juga akan meningkatkan masalah promotes literasi, digital skills, dan juga personal development untuk audience yang ada di Indonesia kayak gitu. Itu yang keempat, masalah edukasi ya. Yang kelima adalah infrastructure development gitu. Better infrastructure ya, bikin tadi masalah kualitas air bersih, nyumbang segala macam, itu juga bisa dilakukan. Environment degradations gitu. Nah, di ini sebenarnya ada, nah ini ada program Waste for Change gitu. Nanti gua akan kasih lihat juga ya programnya yang dilakukan sama para influencer gitu, yang menurut gue ini keren. Ada namanya Pandawa Group gitu ya. Jadi bisa melakukan pembersihan apa namanya pantai segala macam untuk bisa jadi lebih bersih Indonesia nih. Oke, ini beberapa contohnya. Misalnya Kartu Indonesia Pintar, dukung program Kartu Indonesia Pintar. Misalnya kasih tahu nih yang belum tahu dengan cara melakukan publikasi. Misalnya ada keluarga kurang mampu tapi dia nggak pernah diketahui sama apa namanya Menteri Sosial, ya udah Menteri Kebudayaan atau Pendidikan gitu kan, ya udah kasih tahu nih di sini, oh ada loh Kartu Indonesia Pintar buat yang belum mampu. Nah, peran influencer ya menginfluence orang Indonesia untuk bisa ini tahu kayak gini, jadi mereka bisa pakai keep-nya gitu. Habis itu, nah ini juga mendukung apa namanya untuk gue bilang mendukung inovasi lokal. Sebenarnya internet Indonesia itu bisa dibikin cepat, bisa gitu kan, dengan cara ngebangun misalnya jaringan-jaringan RT RW net gitu. Kalau misalnya regulasinya tuh diperbolehkan aja gitu sama pemerintah, diatur dengan tidak terlalu ketat gitu. Malah kalau misalnya inovasi dibikin longgar gitu kalau bisa. Jadi apa namanya, tidak ada kegiatan-kegiatan monopolistik. Jadi semua orang tuh mampu untuk bisa bangun bangun bisnisnya sendiri dan juga bisa bangun inovasi-inovasinya sendiri. Jadi ini adalah jaringan RT RW net. RT RW net itu adalah jaringan di mana membangun suatu area jaringan untuk bisa memberikan internet secara gratis gitu, atau juga bisa dijual kalau misalnya mau dijual gitu. Itu ya inovasi-inovasi lokal nih untuk masalah infrastruktur development.
Nah, ini juga nih Bapak, nasional kita, Bapak Ono Wailbobo yang bikin, RT RW Net pertama, apa namanya, yang sering menggalangkan, apa namanya, RT RW Net gitu kan. Nah itu, nah habis itu dia bikin juga selain RT RW Net ini, dia juga bikin internet offline, jadi materi-materi sekolah itu bisa dibikin diakses secara digital sama siswa-siswa gitu. Terus habis itu juga dia pernah bikin Open BTS gitu, jadi dia bisa mengkoneksikan gitu atau membangun 4G mobile networknya sendiri gitu kan di area-area yang blank spot untuk bisa misalnya SMS segala macam itu bisa dilakukan sama dengan menggunakan Open BTS ini gitu. Nah, habis itu juga nah di Kementerian Kehutanan misalnya itu ada juga program ngabuburit di hutan, ada gua nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak itu. Jadi ada program-program Kementerian Kehutanan yang untuk bisa menggalakkan peduli terhadap lingkungan segala macam. Nah, itu tuh ya perannya influencer. Ya nggak perlu dibayar dulu sama mereka baru lu bercerita dong. Ya lu udah lu malah lu datang ke KLHK misalnya, habis itu lu, gue mau bantu nih masalah publikasi apa yang gue bisa lakukan gitu, nggak perlu bayar atau kalau bayar pun bayarnya dikit aja, berbeda dibandingin yang lain untuk bisa bikin Indonesia jadi lebih, apa namanya, lebih cepat, lebih bagus kayak gitu, itu bisa dilakukan kayak gitu. Nah habis itu nah, ini yang dilakukan sama tim Tris gitu ya, apa namanya, ini adalah Mister Beast. Jadi dia adalah seorang YouTuber yang menanam 20 juta pohon baru, akibat deforestasi gitu kan, apa namanya, pohon pada hilang, akhirnya dia ngebangun suatu inisiatif untuk ngebangun 20 juta pohon gitu di, apa namanya, di Amerika gitu. Jadi ini juga bisa dilakukan sama seorang influencer nih, YouTuber gitu. Jadi ya Indonesia ayolah biar keren, ayo dong tolong, apa namanya, bangun, influencer-influencer ayo tergerak untuk bisa, bergerak ke arah sini gitu. Nah di situ juga ada menurut gue ini keren banget sumpah. Jadi ada anak-anak muda gitu terus, namanya Pandawa Group di mana mereka itu, berusaha untuk ngebersihin pantai-pantai yang terpolut sama, sampah-sampah gitu ya. Jadi sampah-sampah orang Indonesia kan pada suka buang sampah sembarangan kayak gitu ya. Dia coba bersihin. Nah, tapi anehnya kayak gitu, dia pernah juga pengen ngebersihin suatu pantai tertentu, bukannya diterima sama penduduk setempat, malah ditolak gitu kan. Gue bilang, gimana? Gue kadang-kadang suka nggak ngerti lagi gitu sama orang Indonesia, bukannya diterima, udah kegiatan insentif yang modelnya kayak begini malah ditolak. Jadi ya udahlah capek gue sama Indonesia kadang-kadang suka kayak gitulah itu, beberapa contohnya ya. Nah terus juga itu beberapa kontribusi yang bisa dilakukan sama para influencer. Nah sekarang apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa, secara kita pribadi nih yang bukan influencer, yang kita ya temennya aja cuman kecil banget gitu misalnya. Ya kalau misalnya kita micro influencer, misalnya kita punya 1.000 followers misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Itu tadi, ya udah, ya tinggal join aja sosial media groups misalnya Facebook group, Instagram, komen di satu, apa namanya, Instagram komen, YouTube komen, Discord server misalnya Reddit, pokoknya itulah sosial media gitu kan. Untuk bisa ya misalnya nge-share konten-konten yang tadi gue udah ceritain. Misalnya oh ada program ini bagus, ya udah lo bikin kata-kata lo, habis itu lo bikin konten-konten tersebut supaya bisa jadi lebih, dilihat sama para influencer dan influencer sekarang yang terinfluence sama kita gitu. Kalau semakin banyak yang kita, apa namanya, influence semakin banyak gitu ya. Jadi kayak gitu. Habis itu juga, ini ya, jadi, itu bisa dilakukan sama kita. Nah, habis itu nih, to contribute to solving Indonesian problem, you can use social media platform to raise awareness by using contagious framework. You can create engaging, relevant, and potential viral social media content. Each element, communities to share with, influencer collaboration, non-profit and educational platform, reach out to students. Pokoknya itu ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Apa yang bisa dilakukan dengan cara apa nih bisa dilakukan. Nah, ini gua kasih contoh ya. Gua kasih frameworknya dari buku ini, gimana caranya kita bisa berkontribusi terhadap isu-isu yang tadi gue udah ceritain gitu ya. Jadi kita gimana caranya dengan medianya kita sendiri, itu kita yang sekarang sudah terdemokratisasi dengan bantuannya dulu, si Deddy Corbuzier, kita bisa menginfluence lagi lebih banyak orang Indonesia untuk bisa bergerak gitu. Yaitu dengan cara memformat, konten-konten kita ke dalam steps framework. Jadi misalnya contohnya nih ada isu soal masalah economic inequality, ketimpangan. Nah, ini kita bisa bikin, apa namanya, formatnya jadi kayak gini gitu. Jadi misalnya pertama social currency, tahukah kamu hanya 1% populasi di Indonesia menguasai hampir 50% kekayaan negara kita. Bla bla bla, triggersnya setiap kali kamu melihat perbedaan besar. Nah, jadi dibikin kayak begini nih, steps prosesnya, steps untuk masalah inequality, ketimpangan. Nanti
bikin kayak begini gimana? Ya udah gampang, tinggal tanya aja sama ChatGPT ya kan. Nah itu kan, ini gue juga udah pernah bahas masalah ChatGPT gimana caranya men-generate, konten-konten atau, yang berhubungan sama, suatu metode atau framework gitu ya. Itu namanya, ada komponen-komponennya, itu udah gue bahas di Cermat episode sebelumnya, nonton yang belum ya itu, masalah prompt engineering. Itu nonton, tinggal dimasukin aja di sini steps, apa namanya, framework-nya tolong buatkan saya step framework untuk, misalnya economic inequality kayak gitu-gitu. Udah, ya udah, nanti dia akan bikinin, si ChatGPT-nya akan bikinin, nanti kita itu copy masukin ke sosial media. Jadi itu kita bisa jadi micro influencer untuk bisa nge-influence orang lain, untuk bisa jadi lebih aware masalah isu ini gitu. Yang pertama adalah ketimpangan sosial, yang kedua adalah poverty, unemployment, misalnya ini kemiskinan dan pengangguran. Misalnya bikin kayak gini, Indonesia masih berjuang dengan tingkat kemiskinan yang lebih dari 25 juta orang gitu. Oh, gila kan di Indonesia 25 juta orang tuh miskin gitu ya kan. Sekarang kita makan enak-enak segala macam, terus kita yang lain kita ngelihat orang lain miskin kita cuek-cuek aja. Gue nggak ngerti lagi sama pola pikir kita, pola pikir lu pada gitu kan, yang para influencer ini yang nggak peduli gitu. Nah itu misalnya corruptions. Nah korupsi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Iya lah tadi gue bilang kan masalah, BTS aja, korupsi BTS tuh udah berapa, anggarannya kalau nggak salah 4 sampai 6 triliun apa 12 triliun ya kalau nggak salah tuh masalah BTS dikorupsi, ya udah selesai, hilang lah duit negara gitu. Jadi kita harus, lebih banyak orang-orang Indonesia yang kemudian, aware masalah corruption. Habis itu juga masalah edukasi, ini juga untuk gimana cara kita bisa mengetaskan kemiskinan dengan cara masalah edukasi, ya kayak gini caranya ya gitu. Yaitu dengan cara, me-reframing masalah edukasi ini dengan cara begini, dengan pakai masalah steps. Habis itu juga ini infrastruktur development, caranya kayak gini. Contohnya environmental degradation, misalnya masalah lingkungan bisa juga melakukan dengan cara kayak begini. Ini bisa di bisa di-post dan dibaca sendiri. Bikin pakai ChatGPT untuk bisa lebih, apa namanya, lebih detailnya ya untuk bisa bikin kayak gini. Masalah topik yang pengen kita bahas apa sih? Pengen bikin awareness untuk masalah apa gitu. Nah, kalau misalnya untuk mau para orang-orang pebisnis segala macam, cobalah branded gitu masalah misalnya, ada contoh misalnya, gue nggak berani nyebutin merek sih, pokoknya ada contoh misalnya brand kopi gitu kan, brand kopi nih gimana caranya untuk bisa, eee, apa namanya, punya campaign juga nih kayak begini. Tadi gue udah masalah bahas ya USG, misalnya user generated content, misalnya bikin, konten apaan kayak gitu yang bisa diikutin sama orang, bikin trigger segala macam, itu semuanya bisa dibikin dalam bentuk di package itu dalam bentuk kayak begini, steps pakai contagious. Nah, dengan cara kita apa namanya, me-reframing itu semua, misalnya branding, tapi harus ada social impact ya, mudah-mudahan ya, teman-teman tuh tergerak untuk itu orang akan lebih viral nanti kontennya gitu. Makanya ya coba deh ini, dicoba untuk para influencer, dicoba untuk juga untuk para apa namanya, kontributor juga kalau misalnya kita individual untuk bisa lebih mendorong, apa namanya, orang-orang Indonesia bisa lebih, aware lagi tentang masalah sorry, tentang masalah sosial issues yang ada di Indonesia. Nah, kalau gua sendiri itu gua berkontribusi di ini ya. Jadi gua itu, bisa dilihat di website gua unsudora.com, di sini ada contributions. Nah, di sini gua ada sponsoring banyak project ya. Project-project open source, project-project inisiatif untuk bisa bikin ya apapun itu orang Indonesia jadi lebih maju segala macam kayak gitu. Itu juga udah gue bahas di video gue sebelumnya soal masalah, funding kreativitas, masalah patron dan patronis di Indonesia aja bisa ditonton di sini juga. Nah, ini gue juga melakukan kontribusi banyak sebenarnya kalau gue karena gue programmer, gue banyak melakukan kontribusi di sini. Yang paling kontribusi yang, berimpact ke Indonesia mungkin ini ya, OpenSID. Itu ini adalah OpenSID adalah, suatu software yang digunakan sama, desa-desa di Indonesia untuk bisa mengadministrasi kegiatan-kegiatan. Nah, misalnya kayak kegiatan-kegiatan kayak, bikin surat nikah, bikin surat apa, bikin surat keterangan, pokoknya kayak gitulah bodo amat lah ya. Sistem apa namanya, kependudukan itu semua dilakukan, melalui OpenSID ini gitu. Nah, gue berkontribusi di sini kayak gitu. Itu yang, salah satu contoh konkret yang gue lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya kalau bukan programmer ya bisa tadi nyumbang gitu, itu udah gue bahas di video sebelumnya dan segala macamnya gitu ya. Jadi, kurang lebih itulah gue kasih frameworknya nih teman-teman kalau misalnya mau ngebantuin Indonesia jadi bisa jadi lebih keren lagi, bisa, apa namanya, ikutin framework ini dan ayo influence, apa, para influencer yang apa namanya, kurang bagus jadi lebih bagus lagi gitu supaya bisa impact-nya bisa lebih kencang lagi.
Nah, itu sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, apa namanya, gue berharap teman-teman juga bisa ngebantu gue juga untuk menggerakkan, share video inilah ya, dan kasih likes, kasih komen gitu, dan juga jangan lupa subscribe juga supaya, orang-orang, para influencer dan juga orang-orang pribadi itu bisa tergerak untuk menggerakkan program-program atau aktivitas-aktivitas ini. Gue udah kasih tahu caranya nih dengan cara menggunakan steps contagion framework ini. Nah, dengan cara meningkatkan apa namanya awareness isu-isu sosial tadi, kita bisa ya bikin Indonesia jadi accelerate dan bisa bisa lebih cepat lah nanti apa perkembangan ekonominya ke depannya gitu ya. Oke itu aja, thank you udah nonton. Itu ada website gue juga di agunsudoro.com, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat situ ya. Anyway, jangan lupa subscribe sama like sama komen ya sama share juga biar gue tambah semangat lagi bikin videonya ya. Thank you semua yang udah nonton. Yuk, bye.